Dokter Rio ini menjadi salah satu champion lah di antrofiom. Kalau misalnya Pak Arvin ini sebagai Thomas Aquinas Indonesia, Pak Potak ini adalah Adam Smith Indonesia, dan Dokter Rio ini adalah Charles Darwin Indonesia, seperti itu. Jadi bersama-sama di sini kita ingin mencoba berdiskusi untuk membahas seperti apa sih peradaban manusia. Mungkin lebih baik kita mulai dulu dari Pak Arvin Go ya, sesuai dengan yang kita sudah diskusikan bersama. Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Arvin untuk memaparkan materinya kurang lebih 10-15 menit. Oke, terima kasih semua. Senang bisa ketemu Pak Poltak, terima kasih sama Pak Rio lagi. Oke, ini dia. Singkat aja, masa depan manusia, gitu ya. Ini kan topiknya kita selalu ini, cuma ada variasi dikit-dikit. Pertama mau cerita mengenai evolusi dan transhumanisme dulu. Begitu bagian kedua beyond human, namanya juga transhumanism ya. Udah gitu beyond earth, udah gitu beyond death. Nah, evolution and transhumanism itu konsepnya apa? Basically kita sudah evolusi dari Homo yang macam-macam sebelumnya, Australopithecus dan lain macam sebagainya, Homo erectus sampai sekarang Homo sapiens, dan majunya akan dibantu dengan teknologi, gitu kan? Transhumanism itu biasanya dirangkainya, dijelaskannya sebagai lanjutan dari proses evolusi manusia yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Nah, dan juga teknologi apa? Artificial intelligence biasanya. Ya. Dan bukan artificial intelligence aja, tapi juga mungkin intelligence amplified. Ya. Bukan AI aja, tapi juga IA. Ya. Agak beda sebetulnya, tapi dua-duanya sangat berhubungan. Jadi transhumanisme ini adalah perkembangan manusia untuk melampaui keterbatasannya sebagai Homo sapiens. Keterbatasan apa yang dilampaui? Ini adalah keterbatasan supaya kita bisa memiliki kebebasan biologis atau morfologis, yang tadi saya bilang beyond human, kebebasan atau keterbatasan dari keterbatasan ekologis, beyond earth, beyond bumi ini, dan yang lain beyond death. Ya, ini kebebasan ekonomi juga. Kalau bisa hidup abadi, gitu ya. Duitnya dari mana gitu ya. Untungnya ini saya bukan ekonomnya, ada Pak Poltak di sini, jadi saya nggak usah jawab. Jadi kalau manusia nggak harus mati, nggak harus menetap di bumi, jadi mungkin juga nggak harus kerja gitu. Nah, yang beyond human dulu, power of biotechnology dulu ya. The CRISPR sets you free. Ini CRISPR adalah cara genetic modification, ya kan, yang ditemukan oleh Jennifer Doudna, dosen saya dulu di Berkeley dengan rekan kerjanya. Ini struktur proteinnya, basically CRISPR ini cara gunting DNA. Ya. Jadi kalau ada enzim ini dimasukkan, kita kasih zip code-nya, kita bisa ngasih tahu, aku mau gene A di-delete, gene B di-delete, gitu supaya nggak sakit. Atau masukkan gene X supaya jadi X-Men, begitu ya, kira-kira bayangannya begitu. Nah, jadi mungkin akan ada perbedaan ya antara gen poor dan gen rich. Yang gen poor ini nggak ada duit, jadi nggak bisa modifikasi apa-apa. Gene ya gene biasa aja ya, gene kita sekarang ini loh dianggap gen poor, begitu ya. Nah, kalau yang ada yang mungkin lebih kaya, bisa modifikasi genetik terus. Nah, ini adalah gen rich. Jadi mungkin mereka lebih unggul, lebih kuat, lebih pinter, lebih ganteng gitu misalnya ya. Nah, ini adalah yang gen rich. CRISPR ini apa? Gampang. Ya. Jadi saya pertanyaannya, benar nggak bakal ada gen poor dan gen rich? Soalnya biasanya yang membuat akses teknologi sulit itu kan, teknologinya sulit, gitu kan. Jadi butuh duit, butuh orang kaya. Tapi ini anak SMP bisa belajar CRISPR. Dan sebetulnya tahun 2018 udah ada biohacker. Biohacker ini basically dia ngerekayasa CRISPR sendiri, begitu nyuntik diri sendiri dengan CRISPR tahun 2018. Dan itu dia publicly say sorry gitu ya. Aduh, kecewa. Jangan yang lain, tolong jangan mencoba hal ini di rumah, memodifikasi genetik sendiri di rumah. Tapi poin saya apa? Berarti bisa toh, gitu kan? Nggak susah-susah banget toh kalau anak SMP bisa, dan orang ini bisa ngerjain di luar laboratorium atau rumah sakit akademis yang terkenal. Dan apakah gen poor? CRISPR murah loh, tak cek di Amazon ada loh. $180 ini prime shipping nyampe loh, dua hari. Ya mungkin ini CRISPR yang buat bakteri tok gitu ya. Nah, kalau pikir-pikir bisa nge-CRISPR bakteri juga lumayan
lumayan sakti ya, bukan sakti yang di sini. Ya lumayan sakti soalnya, waduh bisa bikin bakteri macam-macam, bisa bikin bioweapon, bisa bikin biofuel. Possibilities-nya banyak. Nggak harus CRISPR manusia atau CRISPR binatang pun, CRISPR apa, bakteri pun itu banyak potensinya sebetulnya. Begitu ya. Di sini ditulisnya perlu bahan apa yang 180 dolar, cuma perlu air sama microwave, kan nggak angel, nggak susah kan. Ya. Nah, jadi nggak susah betul. Misalnya ini He Jiankui, dia apa? Fisikawan sebetulnya, physics background-nya, postdoc di Stanford 2-3 tahun di lab biologi sebelah building saya dulu. Udah gitu dia bisa menciptakan bayi kembar CRISPR yang pertama. Ya, dia tujuannya apa? Dia pingin supaya bayinya ini tidak kena HIV. Jadi kalau HIV itu, AIDS itu kan karena HIV itu menclok ke sel kita di reseptor yang namanya CCR5. Nah, kalau CCR5-nya di-delete, ya wes HIV-nya nggak bisa menclok gitu kan. Jadi dia bilang, ya udah ini gene CCR5 tak knock out aja supaya HIV-nya nggak bisa menclok, nggak bisa kena AIDS. Begitu. Jadi ini tentu saja dikecam berat ya, sampai dia di penjara sama Tiongkok. Soalnya ini kan eksperimentasi manusia, begitu. Belum ada persetujuan akan hal ini dalam dunia sains. Oke, itu yang tadi ngucak-ngucak manusia. Nah, sekarang kebebasan di luar bumi ini, the power of space mission, bagaimana? Ada paling tidak 3 masalah. Yang pertama, overpopulation. Banyaknya manusia di bumi ini kan terus meningkat. Ya. Ini juga problem yang lama dari problem ekonomi dari zamannya Malthus dulu di Cambridge dan Darwin di Cambridge. Ini tradisi ekonomi di sini. Nggak cukup ini makanannya buat manusia yang populasinya melonjak, gitu kan? Karena apa? Bumi ini limited resources, tidak bukannya unlimited, tapi ini juga mungkin bisa diperdebatkan dengan Adam Smith, mungkin bisa kita ada creation of resources, ini mungkin ada perdebatan filosofis dan ekonomi. Dan teknologi sekarang ada kemajuan teknologi baik, ya enak, kita bisa zoom di sini dari seluruh dunia. Nah, tapi teknologi ini kan bikin orang kehilangan kerjaan. Begitu ya. Di estimation, Industrial Revolution itu menghilangkan dulu lebih dari 50% dari pekerjaan orang zaman dulu. Nah, sekarang kalau ada robot, ada AI, ini bisa menghilangkan 80-90% dari SDM. Nah, ini terus nasib manusia bagaimana? Wah, kok nasib manusia gini sulit-sulit amat. Nah, ini yang Elon Musk, Jeff Bezos, mereka lari keluar angkasa, gitu ya. Nah, lari keluar angkasa bisa tinggal nggak di luar angkasa gitu kan. Nah, jadi sama NASA udah dicari. Ya, di tata surya kita planetnya ada 8 biji. Kalau di luar tata surya kita planetnya ada berapa ya? Udah ketemu 5.000 planet, exoplanet ya. 5.000 planet ditemukan udah gitu. Tapi mesti cari yang kira-kira gedenya sama bumi, mesti ada airnya, mesti ada panasnya, temperaturnya agak oke. Ada berapa dari 5.000? Ada 200 loh, lumayan banyak loh. Ya. Jadi ada 200 kira-kira exoplanet yang mirip dengan bumi, yang potensinya. Sekarang pertanyaannya cuma, kita nyampe atau enggak, gitu kan? Perjalanan keluar angkasa itu kan makan waktu lama, makan biaya yang banyak. Dan juga sewaktu kita terbang ke planet luar, itu biasanya manusia susah survive karena kondisi oksigennya rendah. Udah gitu juga banyak kena radiasi di outer space. Kita kan di dalam ozon ini kita diproteksi ya, dengan Earth Magnetic Field tidak kena radiasi. Tapi kalau kita terbang keluar angkasa kita kena radiasi. Makanya saya sudah spekulasi, kita juga sudah mulai spekulasi. Ada nggak genetic modifications yang kita bisa lakukan kepada manusia supaya bisa survive out of space mission, begitu ya. Jadi ini sedang dieksplor hal ini. Nah, mahal ya, mahal nih SpaceX ini ya. SpaceX berapa nih? 55 juta dolar katanya ya. Ini belum tembus dari atmosfer kita, masih muter-muter di dalam bumi kita gitu. Jadi mahal, ini ada problem akses boleh dibilang. Tapi ya namanya orang cari duit teknologi ya. Yang murah juga ada loh, 125.000 US. 125.000 US ini masih mending loh ya. Kalau gaji dokter, gaji surgeon 0,5 juta, 1 juta itu bisa bayar loh. Bisa muter-muter di luar angkasa. Ini startup katanya date available 2024 bisa jalan-jalan di luar angkasa, begitu ya. Jadi nggak harus puluhan juta lagi. Harganya akan terus menurun. Jadi space mission ini adalah salah satu yang menarik. Nah,
Udah gitu beyond death, the ultimate frontier. Beyond death itu kayak apa? Melampaui kematian itu kayak apa? Ada banyak variasinya ya. Misalnya, ya udah pakai cyborg, kita punya otak dicampur sama microchip sedikit supaya agak enhance, begitu kan? Itu cyborg. Atau kita punya consciousness dimasukkan ke robot, misalnya begitu. Cryopreservation itu ya kita dibekukan sampai ke masa depan. Ini yang paling sederhana ya kayak Captain America gitu lah ya. Misalnya sakit, ya udah di freeze dulu sekarang, belum ketemu obat kankernya apa, di freeze dulu, ntar 100 tahun kemudian, oh kanker ini gampang, kanker otak gampang beresinnya, nggak usah dibedal lagi gitu, ya udah dibangkitkan, disembuhkan. Digital self ini cybernetic immortality ya, kita hidup sebagai oknum avatar di internet. Ya, ini satu possibility juga. Yang sekarang lagi mungkin lebih dekat dengan ini adalah digital memories. Ini apalagi sekarang udah ada ChatGPT. ChatGPT itu kan belajarnya dari semua conversation orang dipelajari semua. Nah, kalau saya punya account Instagram, Facebook, WhatsApp semua dimasukkan suruh ChatGPT pelajari. Nah, ChatGPT itu kan bisa ngomong kayak saya. Gitu kan. Jadi setelah saya nggak ada, anak saya, cucu saya bisa ngomong seakan-akan seperti kayak saya ngomong. Gitu. Udah gitu juga ada deepfake. Muka saya bisa ditiru. Ada juga deep voice. Logat saya sama doknya ntar bakal ditiru sama komputer. Itu sudah ada softwarenya. Ya, jadi lebih bisa ngomong, interaksi, kata-katanya dari saya, logatnya dari saya, mukanya pun seperti saya. Jadi sama kayak ngomong Zoom ini. Begitu. Ya. Singularity ini yang klasik kuno dari Kurzweil file. Ini kita semua menjadi data, menjadi satu, menjadi transcendence. Ini saya rasa lebih sulit atau di masa depan gitu ya, ini sangat spekulatif. Dan yang terakhir mungkin embodied elsewhere, ini juga salah satu yang menarik. Jadi embodied elsewhere itu nggak harus di badan kita, nggak harus di badan robot. Kita punya memori atau DNA bisa dimasukkan ke tanaman misalnya. Jadi supaya DNA-nya di-store di situ. Jadi ini ada possibilities yang lain di luar tubuh kita. Aubrey de Grey bilang, your future self is watching you right now through your memories. Jadi memori kita itu boleh dibilang adalah identifikasi diri kita. Kalau tahu memorinya ya tahu orang itu. 30 juta. 30 juta apa? Sekarang ini ada 30 juta Facebook accounts dari orang yang sudah meninggal. Banyak loh 30 juta. Dan kalau dihitung, diperkirakan, kira-kira pada tahun 2100, Facebook masih ada ya, kalau Facebook masih ada, 5 billion. Berarti jumlah orang yang mati sama orang yang hidup, Facebook account-nya sama. Gitu. Banyak loh itu. Jadi gini sejarahnya, Facebook dulu, kalau orangnya udah nggak ada, udah meninggal, Facebook account-nya bisa ditutup, langsung di-close. Tetapi sejak syuting di Virginia Tech ini, berapa tahun yang lalu, keluarga-keluarga semua minta, tolonglah Facebook account-nya di-keep, karena kita yang sedang bergabung ini tetap masih ingin berinteraksi dengan Facebook seseorang yang sudah tidak ada. Misalnya tiap tahun, post something, post memories, apa segala. Dan sejak itu Facebook keep up. Nah ini kan basically minta Facebook untuk keep data-data orang yang sudah tidak ada. Nah jadi terus siapa yang memiliki digital data ini? Fotonya, semuanya, memorinya saya tadi bilang, yang bisa dipakai untuk masa depan. Begitu kan, bisa untuk pakai virtual survivability. Nah, jadi hak patennya, haknya ini milik siapa data ini semua. Ini saya rasa salah satu yang menarik, isu yang menarik. Oke, jadi tolong jangan menanya, saya kan sudah banyak tanya, jadi saya silakan penonton dan speaker lain silakan menjawab. Terima kasih. Oke, Pak Arvin, terima kasih banyak untuk brief materinya. Nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi ya. Sebelumnya, sebelum masuk ke Pak Potak, nanti akan membahas the possibility dari AI dan dari bagaimana menyikapinya karena ada isu UBI, Pak Potak. Tapi sebelum masuk ke situ, kita persilakan dulu Richard Dawkins Indonesia, Dr. Yu Hasan untuk sharing bagaimana tanggapannya terkait tema kali ini. Silakan Dr. Yu, monggo. Masih mute dokter ya? Wah, memang ini hostnya sangar. Tadi saya nggak boleh masuk, sekarang nggak boleh ngomong. Ini hostnya sangar ini. Ya dok, kalau bukan antrofil yang bermasalah pasti nggak akan rame. Ya, iya itu tadi.
hostnya ini gualake setengah mati. Tadi nggak boleh masuk, sekarang nggak boleh ngomong. Oke ya, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kalau ditanya masa depan manusia itu apa, ya punah itu. Tidak ada kok selama ini yang namanya spesies itu tidak bisa punah, itu tidak ada. Ya, meskipun ada kecoa itu 250 juta tahun masih ada gitu ya. Kecoa itu ya. Tapi kalau manusia ini dalam dalam kaitannya manusia Homo sapien ini ya. Homo sapien ini di antara yang Homo ya, keluarga Homo ya, Hominidea itu ya termasuk lumayan ya, gitu. Bisa bertahan lebih lama dari Homo naledi, Homo Neanderthal gitu. Tapi kita masih belum apa-apanya Homo sapien ini kalau dibandingkan dengan Homo erectus. Homo erectus itu 1,5 juta tahun. 1,5 juta sampai 1,75 juta tahun mereka itu bertahan gitu ya di panggung kehidupan bumi gitu ya. Manusia sapien ini Homo sapien baru 350. Jadi kalau ditanya masa depan manusia ya punah sih gitu. Punahnya bisa lebih cepat bisa banget gitu ya. Pertanyaan yang jadi persoalan yang disampaikan Pak Arvin tadi adalah Mas Arvin tadi ya itu banyak misalkan imajinasi kita, imajinasi manusia itu ya, imajinasi manusia itu sangat canggih, membayangkan hal-hal yang nggak mungkin dan tidak ada. Itu pinter, ngarang itu pinter. Tapi membayangkan hal-hal yang pasti terjadi, kesulitan gitu. Kesulitan gitu. Bayangin aja manusia itu dengan imajinasinya bisa membuat yang namanya Amun-Ra, Anubis, Osiris, Hera, Zeus itu dibuat semua lah itu ya. Ada 14.000 lah itu bangsa begituan dibuat, dikasih nama gitu ya. Terus dikasih sifat gitu. Barangnya itu belum ada. Nggak jelas ada apa enggak dikasih kita tahu sifatnya gitu ya. Itu pokoknya imajinasi manusia tentang hal-hal yang tidak mungkin tuh luar biasa. Tapi sementara membayangkan hal-hal yang pasti terjadi itu kesulitan gitu. Kalau ditanya misalnya itu Hera itu kenapa kok berantem sama Zeus itu? Oh, itu gara-gara anaknya. Loh, itu ngarang-ngarang sendiri ya, dimodifikasi sendiri gitu ya, berantem sendiri. Enggak gitu ya. Itu berantem manusia. Tapi kalau ditanya siapa kira-kira yang pertama kali makan jagung tahun berapa? Mendadak goblok gitu. Oh, padahal jagung itu jelas ada dan pasti ada orang yang mengkonsumsi jagung pertama kali itu pasti ada. Kesulitan membayangkan yang itu. Tapi yang disampaikan oleh Pak Arvin tadi itu, wah itu menarik memang, gitu ya, bahwa manusia ini apa namanya kedepannya bagaimana. Gitu. Satu hal yang sudah terbukti gitu ya, terbukti itu kehidupan ini nggak relevan, nggak relevan itu. Kehidupan ini nggak ada relevansinya. Justru kalau kita cari relevansinya, yang kita temukan paradoks. Ya, itu sudah jelas. Jadi kehidupan kita, cuman manusia ini sudah terlanjur keracunan yang namanya epistemologis. Semua itu dipikirkan bagaimana harusnya. Kita sulit diminta atau diharuskan berpikir apa adanya, apa mengapa dan bagaimana apa adanya. Itu sulit gitu. Yang bisa itu bagaimana seharusnya, termasuk tadi misalnya. Betul bahwa kita itu di sini itu hidup ya, misalnya manusia ini hidup di atmosfer itu. Sebetulnya atmosfer itu tidak melindungi kita sih gitu. Enggak gitu. Karena kita itu muncul dalam kondisi yang seperti ini. Loh, enggak ada kita dilindungi oleh enggak. Justru karena atmosfer itu begini kita muncul gitu. Ya. Kalau seandainya atmosfer bumi 650 juta tahun yang lalu gitu ya. Manusia nggak bisa hidup itu. Kenapa? Ya, oksigennya 10% gitu. Ya. Ya, itu oksigennya itu 10% itu. Oksigen itu mendadak naik itu karena ada cyanobacter itu. Cyanobacter itu mendadak banyak jumlahnya
sehingga memproduksi oksigen dan melepaskan oksigen itu ke atmosfer. Terjadilah yang namanya kepunahan massal yang pertama. Kita mengalami kepunahan massal itu sudah 5 kali gitu ya. Dan sekarang menuju yang ke-6 itu ya kalau kita melihat banyak yang punah. Tapi bagaimanapun juga meskipun kita itu punah, yang namanya laju kepunahan spesies itu masih kalah dengan laju spesiasi. Nah, manusia ini muncul itu justru karena ada yang namanya kepunahan pertama, kepunahan kedua, kepunahan ketiga, kepunahan keempat gitu ya, dan kepunahan kelima gitu. Kalau seandainya dinosaurus itu 65 juta tahun yang lalu mendadak nggak punah, lah manusia nggak bakal ada gitu. Kenapa? Lah nenek moyangnya mamalia ini makannya dinosaurus, keluarnya malam-malam gitu. Ya, dinosaurusnya nggak ada, nih yang dimangsa itu makanannya dinosaurus, nenek moyangnya mamalia itu berkembang 65 juta tahun. Dari nenek moyang mamalia awal sampai terus kemudian berkembang, akhirnya jadi yang namanya paus itu ya, ada yang namanya dolphin gitu. Ini jadi sebetulnya relevansinya apa kalau kita itu mengatakan nanti masa depan manusia gimana gitu. Lah ya nggak gimana-gimana, ya punah. Cuman punahnya itu kira-kira seperti apa gitu. Perkiraannya seperti apa kalau punah itu? Ya manusia sendiri punah ya nggak apa-apa lah ya gitu. Bumi ini nggak ada manusia ya nggak apa-apa kan kita ini ada nih. Entah ini hari bumi. Kita selamatkan bumi loh yang kamu selamatin itu apa? Nggak ada kamu bumi juga nggak apa-apa kok gitu. Gayanya itu manusia itu ya. Oh, save the earth loh yang kamu save itulah apanya gitu. Nggak ada kamu ya bumi baik-baik aja. Seandainya nggak ada kehidupan pun ya bumi juga nggak apa-apa, santai-santai aja bumi itu. Tuh Jupiter, Mars nggak ada kehidupan juga nggak apa-apa gitu. Ya persoalannya nih kita ini kepedean itu ya. Ini narsisisnya manusia itu luar biasa. Kok seolah-olah yang namanya center of the universe itu adalah manusia atau setidaknya manusia itu diberikan amanah untuk menjaga alam semesta. Lu saya yang ngasih itu lo siapa terus kemudian SK-nya itu kapan dikasihkan itu ya. Bisa-bisanya itu ngarang-ngarang sendiri. Padahal ya yang namanya kehidupan ini kalau tadi yang disampaikan Mas Safin tadi bagus misalnya bahwa salah satu obsesinya Homo sapien itu pengen hidup abadi itu. Itu obsesi sih itu. Itu obsesinya manusia pengen hidup abadi sejak dulu. Makanya manusia itu menciptakan karakter-karakter yang immortal gitu ya. Mulai dari Zeus, Hera, Osiris, Anubis itu manusia tuh terobsesi seperti itu. Terobsesi seperti itu. Kepingin immortal. Kenapa? Kayaknya kalau nggak mati itu enak deh gitu ya. Itu tapi ya terus kemudian karena nggak bisa melawan keadaan, terus kemudian ada narasi-narasi hidup lama-lama untuk apa? Halo, kalau itu ya orang yang bilang gitu coba disuruh kamu hidup mati sekarang aja pasti nggak mau itu. Ya pasti nggak mau itu. Kalau bisa hidup, kalau bisa mati besok ngapain mati sekarang? Kalau bisa mati lusa ngapain mati besok? Kan gitu. Itu pada kenyataannya. Tapi ya memang hidup ini nggak relevan. Tidak relevan. Misalnya kita mengatakan manusia. Apakah manusia itu lebih kuat daripada manusia-manusia yang lain, Homo sapiens? Ya tidak. Gitu. Ini beruntung aja. Gitu. Beruntung. Coba ya, kecoa itu kan lemah. Kamu injek mati kecoa itu. Tapi kecoa bertahan 250 juta tahun. Jadi bukan masalah kuat, bukan beruntung aja kecoa itu. Beruntung. Beruntung manusia juga demikian. Jadi kalau sekarang kita mengatakan masa depan kita gimana? Ya punah gitu. Tapi sebelum punah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau pertanyaannya kira-kira apa yang terjadi dalam waktu 25 tahun terakhir ini kita kehilangan presiden. Kita sedang memasuki masa-masa yang belum pernah ada presidennya sama sekali. Belum pernah gitu. Jadi sekarang itu jarang peramal. Itu tahun 70-an itu peramal keren tuh banyak. Mulai yang namanya
Alvin Toffler, John Naisbitt itu peramal keren, ngomongnya kayak ya tahun tuh bener deh, itu tahun 79 saya nonton baca itu ya. Itu kok bisa ya orang kayak gini tuh. Loh, omongannya salah semua kalau sekarang itu. Mau salah semua lah, nggak ada yang benar tuh lah. Kayak gitu. Wah, ngomong yang namanya raksasa ekonomi lah, India, Irlandia, nggak ada apa-apa. Mereka nggak nyebut Cina sama sekali. John Naisbitt juga seperti itu. Nggak ada. Bahkan sekarang itu kita sedang memasuki kehidupan yang masa yang belum pernah ada presidennya sama sekali. Kita tidak tahu. Kalau misalnya kita itu hidup tahun 1823 gitu ya, 1823. Terus kemudian memperkirakan apa yang terjadi pada 1850 gitu. Berkaca pada 1723 ke 1750 masih bisa gitu. Itu seolah-olah statis kehidupan bumi waktu manusia ya, waktu itu dalam waktu 100 tahun. Tapi sekarang gitu. Kalau sekarang kita membayangkan apa yang akan terjadi, memperkirakan apa yang terjadi tahun 50, nggak bisa kita. Nggak bisa itu. Tahun 2010 itu loh. Tahun 2010. Kita itu kan nggak mikir kalau sekarang itu pesan ojek harus pakai handphone. Nggak mikir gitu. Sekarang kita tuh pesan ojek itu harus pakai handphone. Bahkan tahun 2009 ada dokter bedah saraf di Indonesia yang nggak mau bawa handphone. Ada gitu. Wow, ngomongnya gaya. Saya tidak mau tergantung sama teknologi, gitu ngomongnya. Ya saya bilang lah, kamu pakai kacamata itu kan sudah tergantung teknologi. Kacamata bukan teknologi apa gimana? Ini kita terlalu membanggakan diri kita, terus kemudian seolah-olah kita ini bagaimana kehidupan ini kalau nggak ada manusia, ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang disampaikan Mas Arvin tadi, bagaimana misalnya? Bagaimana misalnya ya? Misalnya tadi salah satunya, bagaimana kalau kita ini bisa nggak sih kita ini immortal gitu? Immortal itu bisa immortal biologi immortal gitu ya, bisa main immortal gitu. Tapi ada dasarnya ya. Kecenderungan manusia itu beda dengan apa yang disebut sebagai idealisme dulu gitu. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Idealisme itu omong kosong lah gitu ya. Idealisme dulu sampai sekarang sudah nggak ada, nggak relevan lagi. Misalnya sekarang tahun 70-an ini Bang Poltak gitu ya. Kalau Bang Poltak tahun 80-an itu nulis diary itu, nggak ada orang boleh lihat, nggak boleh itu dikunci itu, nggak boleh itu. Mau dikunci, digembok itu ya. Ada di toko buku itu kalau diary itu ada gemboknya itu, ada gemboknya. Sekarang beda itu. Kalau dulu itu nulis itu tidak boleh orang lain lihat. Kalau sekarang, kalau saya nulis, ngapain saya nulis kalau tidak dibaca orang gitu. Oh itu jadi semua apa yang ada di pikiran kita diupload gitu ya. Anjir, ada kecoa di leher gue. Bayangin aja kamu ketempelkan kecoa, dunia harus tahu gitu. Itu adalah kecenderungan itu. Sekarang misalnya gini. Kalau tadi Mas Arvin menyatakan lah ya bahwa sumber daya ini terbatas itu. Itu sudah lama itu. Thomas Malthus itu ya mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu mengikuti deret ukur, sementara sumber daya itu deret hitung. Lah ternyata salah itu gitu. Itu sudah salah gitu. Sudah salah. Kenapa? Nah ya nggak apa-apa sih. Malthus itu kan ya filsuf itu ya. Filsuf itu kan banyak kan itu tidak berdasarkan fakta. Dia ngarang-ngarang itu loh ya itu. Loh, ada ribuan filsuf ya. Satu dengan yang lain bertentangan kan nggak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah gitu. Iya filsuf. Jadi filsafat itu menurut dia, menurut ini. Lah menurutmu itu gimana gitu. Kan menurut A, menurut B, menurut C. Lah terus menurutmu itu apa gitu. Ini adalah filsafat, tapi filsafat itu bermanfaat bagi kita itu dalam jangka waktu yang lama. Membuat kita lebih sehat enggak, menghibur kita aja, hiburan gitu. Filsafat itu tidak pernah membuat orang lebih sehat, itu enggak pernah itu. Membuat orang lebih panjang umur, filsafat ya enggak pernah itu. Bahkan disebut-sebut ada filsafat kebahagiaan. Sejak kapan filsafat bisa membahagiakan manusia? Enggak ada gitu.
Nggak ada, meskipun itu adalah filsafat terasnya, filsafat terasnya Stoa gitu ya. Itu nggak ada gitu. Sejak kapan itu? Seperti sekarang Finlandia menjadi negara bahagia. Apa katanya? Apakah masyarakatnya disuruh baca bukunya Stoa? Ya enggak gitu. Enggak lah gitu. Jadi kita ini hidup tidak relevan. Tapi yang disampaikan Mas Alvin tadi itu adalah agenda manusia. Salah satu agenda manusia sekarang itu. Ya, salah satu agenda manusia sekarang itu mengejar keabadian gitu ya. Memperpanjang kehidupan. Kalau bisa hidup 125 jangan hidup 100. Kalau bisa hidup 150 jangan hidup 125. Mengejar keabadian gitu. Makin lama makin panjang usianya manusia itu. Nah, salah satunya sarana ya. Sarana yang untuk manusia itu abadi, justru itu akan membuat manusia lebih cepat punah. Kenapa? Misalnya, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Arvin tadi ya, sampaikan oleh Pak Arvin tadi. Misalkan kita itu mendapatkan mind immortality, itu ya. Immortality mind. Kenapa? Tadi memori. Tapi mind itu bukan hanya memori ya. Mental itu bukan hanya memori. Ada mental itu lautan mental lah ya itu, lautan mental. Bukan hanya memori. Emosi itu juga mental. Memori juga mental sih, gitu ya. Memori itu juga produk mental. Yang disebut tadi yang disampaikan oleh Pak Arvin tadi, bagaimana kalau yang namanya immortality itu jadi mind immortality. Mental kita itu immortal. Misalnya ya ini ya, siapa namanya? Sakti itu ya. Sakti itu makan, minum setiap hari, istirahat, olahraga dalam rangka itu ya menjaga otak itu tetap ada. Jantungnya Sakti bekerja, ginjalnya bekerja, levernya bekerja itu dalam rangka menjaga otaknya tetap bekerja. Selama otaknya tetap bekerja, Sakti itu tetap ada. Misalkan levernya Sakti diganti, Sakti ya tetap Sakti gitu. Jantungnya diganti, dikasih jantungnya orang lain, Sakti tetap Sakti gitu ya. Levernya diganti, levernya misalkan terus kemudian cangkok liver dicungkok sana diganti levernya orang Cina, Sakti tetap Sakti gitu ya. Tapi kalau otaknya Sakti diganti kambing, ngembek dia gitu. Itu ini adalah bahwa jadi yang ada dalam otaknya Sakti itu sebetulnya adalah kumpulan data, huge data besar, huge data dan pengolahan data. Ada aplikasi, ribuan aplikasi yang tumpang tindih, ada operasional sistem. Setiap orang operasional sistemnya beda gitu. Beda gitu. Setiap orang itu beda gitu. Setiap orang aplikasinya tumpang tindih gitu ya. Tidak sama setiap orang. Tapi kalau seandainya data di otak Sakti itu ya, data di otak Sakti itu terpetakan dengan tepat itu. Pengolahan data, algoritmanya sudah kita petakan dengan tepat. Terus kemudian gitu ya, kita ambil terus kemudian kita upload lagi gadget gini nih ya, di gadget ini. Lah Sakti kan nggak perlu tubuhnya itu. Nggak perlu tubuhnya. Sakti nggak perlu tubuhnya, ya nggak perlu makan gitu. Lu aku ini kepingin makan rasanya sotonya Pak Sadi loh. Sotonya Pak Sadi itu kan cuma data dan pengolahan data. Ini ya, ini genderuwonya Sakti yang masuk di apa? Genderuwonya Sakti yang masuk di gadget itu dia juga bisa merasakan rasanya sotonya Pak Sadi. Teksturnya di lidah itu adalah data dan pengolahan data itu. Nah, kalau ditawarin kamu bisa merasakan apa saja, ngapain saja bisa, tapi kamu jadi genderuwo gitu ya, masuk di dalam apa namanya? Di dalam gadget gitu. Kita hanya perlu 3 watt 1 bulan. Lah, ya ngapain repot-repot makan tiap hari, jaga tubuh tetap sehat. Ya udahlah masuk situ itu. Nah, itu kalau kemudian Sakti ditaruh di gadget. Ya kalau kemudian datanya Sakti itu ditaruh di cloud gitu. Sakti ada di mana? Ada di mana-mana. Sudah immortal, transenden, kayak Tuhan sudah kamu gitu.
Ya, sudah immortal, transenden pula gitu. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah pada saat sakti itu jadi kumpulan data, tubuhnya dihilangkan. Loh, sakti itu bukan manusia anymore gitu ya. You are not Homo sapien anymore gitu. Lah kalau semua orang itu pingin kayak sakti, lah manusia punah gitu. Tapi bagi saya sih itu manusia punah ya terserah, pokoknya ya tetap ada gitu. Kalau Bang Poltak tetap ada gitu ya, terus tubuhnya itu dihilangkan gitu, nggak apa-apa tanpa tubuh, nggak apa-apa, pokoknya aku tetap ada. Milih kok itu dia. Iya beneran itu, taruhan lah Bang Poltak milih itu ketimbang menua itu taruhan. Dan kalau semua orang di sini ada berapa orang? Ada 216 orang. Saya yakin hanya 3 orang yang gila yang nggak mau gitu. Kurang dari 1% gitu yang nggak mau kamu tetap ada gitu ya, nggak mau itu, nggak apa-apa, saya demi manusia saya rela ada. Alam berat gombal itu hanya ada di apa namanya novel dan cerpen kayak gitu. Tapi pada saat manusia itu disodorin, kamu bisa immortal, kamu bisa abadi, kamu bisa transenden, tapi kamu kehilangan tubuh, mau itu, mau itu. Ya, nah, tapi pada dasarnya itu adalah masa depan. Tapi oke ya, ini ini saya ngomong ada apa adanya. Saya tidak terlalu suka dengan hal-hal yang utopis manusia gitu. Bahkan saya itu sepakat sama Bang Polta itu. Kita sering-sering kita dalam banyak hal selera kita itu sama. Kita itu menikmati film Star Trek sambil ngomel-ngomel gitu. Ini Star Trek itu nggak mungkin lah ya, ini kayak gini tuh. Jengkelin juga sampai segini kok Star Trek itu nggak ada internet gitu. Ini sambil menikmati itu ya itu. Tapi kalau dibandingkan Star Wars itu Star Trek keren lah ya, Star Trek itu Star Wars itu kan apa namanya Filsafat. sandiwara keluarga yang dicanggih-canggihin. Sak galaksi kok isinya cuma Skywalker sak keluarga gitu. Ini kan sinetron drama keluarga yang dicanggih-canggihin itu Star Wars. Nah, kalau Star Trek itu bayangin aja tahun 60-an, tahun 69 itu ya, pada saat yang namanya bumi ini ada dalam perang dingin antara blok barat dan timur. Star Trek itu adalah semangat yang luar biasa. Di situ ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang Afrika, ada orang Jepang, ada orang Soviet. Bekerja sama dalam satu pesawat itu. Tapi ya jengkelin juga ya. Saya tahu enggak mungkin, tidak ada barang yang melebihi kecepatan cahaya. Enggak mungkin banget itu. Itu enggak ngawur aja Star Trek gitu ya. Nah, apalagi terus kemudian 40 kali kecepatan cahaya gombal itu enggak ada itu enggak mungkin itu. Tidak ada yang seperti itu. Hanya saja ini pada saat kita menjadi cloud gitu ya. Kalau misalkan Bang Poltak itu hanya dijadikan sekumpulan data dan kemudian apa namanya data dan pengolahan data yang namanya datanya Bang Poltak gitu, dan itu dimasukkan dalam cloud untuk pertama kalinya manusia punya kesempatan melaju dengan kecepatan cahaya. Kenapa? Lah, cloud kok itu bisa Bang Polta itu dikirim ke cloud-nya itu ke arah misalnya ke arah azimut dari alam semesta gitu ya. Dengan kecepatan cahaya, tidak melebihi kecepatan cahaya gitu. Ya, dengan kecepatan cahaya. Kalau seandainya dalam waktu yang sama saya dikirim ke arah yang berlawanan, ke arah nadir dari alam semesta itu dengan kecepatan cahaya, praktis saya dan Bang Polta itu terpisah 2 kali kecepatan cahaya. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ya, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bang Polta ke arah azimut, saya ke arah nadir gitu ya. Kita terpisah dengan 2 kali kecepatan cahaya, kita nggak akan pernah ketemu. Bang Polta akan berevolusi sendiri, saya akan berevolusi sendiri. Apakah itu masa depan? Ya nggak tahu gitu. Tapi itu memungkinkan kalau kita itu bisa berjalan dengan kecepatan cahaya,
Satu-satunya cara yang mungkin, ya kita jadi cloud gitu. Nggak mungkin kalau tidak gitu. Fisik ini ya nggak mungkin. Fisik kita itu tidak kita tidak ya memang enggak. Misalnya tadi Bang Arvin itu Pak Arvin itu Mas Arvin bilang ada planet di luar. Bentar toh ya gitu. Planet meskipun planet ada air, ada sembarang segala macam, itu enggak sama dengan kehidupannya di sini gitu. Makanya kalau misalnya nonton film Martian itu jengkelin banget itu, nanam kentang dari tai itu ya, dari tai itu ya, tai ditanamin kentang, dikira kentang itu bisa tumbuh di tai gitu. Ini yang gini-gini ini yang aneh gitu. Dan kita itu keracunan yang gitu. Kenapa? Kita kepingin hidup mencapai misalnya ke planet lain. Lah kalau kemudian kita itu dicodorin main immortality, kita mikir itu gitu. Ya sementara, nah ini sekarang itu SpaceX dengan dengan segala macam tadi yang sampaikan Bang Arvin, mahal, hanya muter-muter masih di dalam atmosfer kita, nggak jauh-jauh. Lah ya itu kayak lebaran gitu loh, yang penting duit muter gitu. Ini Bang Poltak itu paham kalau gitu ini. Ini masalah duit aja sih, ini ya kayak lebaran ini masalah duit. Kalau enggak coba itu lebaran itu kalau nggak ada lebaran itu putaran duit nggak ada. Tetapi itu adalah irelevansi dari kehidupan. Nah, jadi ya kalau kita itu menjadi transhuman tadi yang disampaikan Bang Arvin, transhuman ya yang namanya transhuman ya we are not human anymore gitu. Transhuman gitu. Nggak ada. Human itu kan ya ini kita dengan fisik kita. Tapi kalau kemudian misalnya di dalamnya itu terus dimasukkan gennya, misalnya ya ini tadi itu disampaikan gen-gen binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan tertentu dimasukkan dalam tubuh kita sehingga kita bukan manusia lagi. Pada dasarnya manusia sudah punah gitu. Pada dasarnya manusia sudah punah. Dan kepunahan manusia itu bagi kita nggak penting. Yang penting kita tetap ada. Gitu deh. Itu dulu. Ya, itu. Oke, Dokter Yu, seperti biasa, udah mancing diskusi kita malam ini. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita coba bridging dulu ya. Dari tadi kan kita gambarannya adalah akan seperti apa masa depan manusia yang tadi Pak Arvin sudah menjelaskan ada posibilitas transhumanisme segala macam dengan the rise of AI, lalu ditabrak sedikit oleh Dokter Yu ya, di gambaran-gambaran yang saintifiknya oleh Dokter Yu ya, terkait fakta yang cukup menampar kita juga. Tapi kita selaku spesies juga yang membuat kita maju atau bertahan hidup juga adalah harapan gitu. Dalam memproses harapan ini, bagaimana kita kira-kira bisa melihat masa depan ini, terutama dilihat dari kondisi ekonomi di masa depan. Apalagi ketika kita melihat adanya AI, adanya kondisi-kondisi yang selama ini sering didiskusikan kayak the climate change segala macam, ataupun the uncertainty of economic behavior segala macam. Nah, kebetulan saat ini kita sudah kehadiran Pak Poltak Hotradero. Beliau juga salah satu calon advisor Adprofil dan beliau adalah ekonom senior di Indonesia. Jadi waktu dan jamnya saya persilakan ke Pak Poltak untuk sekilas membahas akan seperti apa sih masa depan manusia dilihat dari sisi ekonomi. Silakan Pak Poltak. Ya, terima kasih Sakti. Ini Dr. Yu udah ngeborong hampir semuanya, tapi jadi menarik karena tentu pasti dengan perjumpaan pikiran seperti ini kita pasti akan ketemu hal-hal baru. Saya nggak akan bicara mengenai ekonomi, udah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore masih kerjanya ekonomi, masuk ngomongin ekonomi juga. Tapi saya akan menuju ke arah sana secara tidak langsung. Tadi menarik yang sebenarnya Dr. Yu sampaikan, bagaimana sebenarnya bumi itu baik-baik saja, buminya sih baik-baik aja, tapi penghuninya yang gonta-ganti gitu. Dan betul tadi udah 5 gelombang kepunahan, dan itu adalah hal yang lumrah. Jadi kalau misalnya ada ke-6, ada ke-7, dan ke-8, dan seterusnya, ya sebenarnya sih wajar-wajar aja terjadi. Tetapi mungkin sedikit yang saya agak beda ngelihat dari yang disampaikan Dr. Yu adalah setiap kali terjadi gelombang kepunahan, itu selalu akan muncul suatu spesies baru. Spesies baru ini yang beradaptasi, dan kemudian tentu dia berkembang biak, bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru, kemudian muncul lagi suatu disrupsi lagi, akan terjadi kepunahan lebih lanjut,
Tapi yang menjadi menarik adalah setiap kali terjadi kepunahan, yang terjadi adalah selalu muncul spesies yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi menarik. Buat saya menarik ya. Karena kembali lagi, ketika mamalia muncul itu dari sebenarnya kan dari kepunahan kelima mamalia muncul. Di situ ada kemampuan mamalia secara umum untuk menyesuaikan suhu tubuh. Nah, jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu sebenarnya kan berdarah dingin lah sebutkan, atau yang diantara itu lebih mudah untuk punahnya. Tetapi kalau misalnya berdarah panas, mereka bisa bermigrasi, mereka bisa menyesuaikan, dan kemudian kemungkinan untuk survive-nya juga lebih besar, dan kemudian bisa tersebar di banyak tempat yang di spesies yang lalu yang sebelumnya itu lebih sulit untuk dijangkau. Jadi ada satu pola, ini kembali lagi pola yang menjadi unik, yaitu ada kemampuan untuk kompleksitas. Tapi memang kembali lagi ini kita nggak bisa menganggap sebagai monolit ya, karena di antara mamalia pun ada perseteruan, ada persaingan juga. Nah, itu yang kemudian muncul kemudian primata, dan kemudian muncul manusia. Satu yang menurut saya unik dari manusia ini adalah manusia mungkin di antara semua mamalia dan mungkin di antara semua hewan yang pernah ada di bumi yang lolos dari atau melewati proses dari kepunahan yang bergelombang-gelombang ini adalah makhluk yang punya kecenderungan, kedekatan untuk mempergunakan teknologi. Ini yang membedakan. Betul bahwa seperti simpanse bisa pakai alat sederhana, mereka bisa berburu laron misalnya untuk makan, atau misalnya beberapa burung, crow, burung gagak itu dia bisa ngenalin orang, dia bisa berkomplot malah burung gagak, crow, dan lain-lain. Tetapi kembali lagi, ada nggak di antara makhluk-makhluk itu yang bisa gunakan api? Atau bikin api, memelihara api? Itu udah beda lagi. Kompleksitas yang ditimbulkan api itu luar biasa. Karena dengan cara seperti itu, maka manusia berdasarkan siklusnya, berdasarkan evolusinya, bisa melakukan berbagai hal baru. Misalnya efisiensi dari waktu. Karena dengan memasak itu sebuah bentuk teknologi ya. Jadi masak itu pada dasarnya kan sebenarnya merusak makanan ya, tetapi dengan merusak struktur makanan, tetapi dengan dimasak maka makanan tersebut lebih mudah diolah oleh tubuh manusia. Sehingga dengan cara seperti itu manusia bisa punya waktu lebih banyak untuk hal-hal yang lain di luar berburu. Tanpa api, tanpa dimasak, manusia akan habis waktunya hanya untuk berburu. Yang tentu akan membuat kansnya untuk survive itu jadi lebih turun. Itu baru satu. Nomor dua, pakaian. Pakaian sesederhana apa sih pakaian? Nah, pakaian itu bedanya antara suku-suku yang punya pakaian sama nggak pakaian adalah suku-suku yang nggak punya pakaian itu menghabiskan atau membutuhkan kalori kira-kira 40% lebih banyak. Jadi waktunya hanya untuk berburu aja, untuk mencari makan, itu akan lebih banyak. Gimana caranya untuk mikirin masa depan, bagaimana untuk mikirin sains, teknologi, dan lainnya, yang udah nggak usah dipikirin. Jadi kembali lagi, hanya dengan satu penemuan seperti api saja, itu sudah membuat pembedaan yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi menarik ya, karena ternyata dari tadi yang Dr. Yu sampaikan itu ya, dari nenek moyang manusia, itu perubahan sesudah mengenal api itu sangat cepat, akselerasi, sampai disebutkan, misalkan, sebenarnya manusia ini dibesarkan oleh teknologi api. Sampai dibesarkan teknologi api dengan kapasitas otak yang semakin cepat berkembang, sampai sebenarnya manusia itu harus makhluk sosial, karena kalau enggak, ibu melahirkan itu udah pasti mati gitu. Dan menarik lagi ya, ini mempengaruhi fisiologis manusia sendiri juga, sampai jadinya tulang panggul perempuan itu udah maksimum untuk bisa memaksimalkan jumlah volume otak yang tercipta buat manusia. Jadi nggak ada makhluk lain yang sedemikian dibentuk oleh teknologi di luar manusia. Nah, ini yang menjadi menarik, karena di sisi lain betul bahwa kita bisa menemukan ya namanya dolphin itu pintar ya, babi aja pintar, anjing juga pintar dan lainnya. Tetapi sampai kapanpun suatu peradaban, mungkin kalau kita baca nonton Star Trek, favorit saya sama Dr. Yu juga, di luar yang maki-makinya tadi ya, mungkin nggak ada suatu planet yang memiliki kecerdasan, punya teknologi yang luar biasa, tapi dia berbasis samudra. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak bisa punya api. Sementara api lah yang kemudian bisa membuat pengolahan logam, kemudian bisa membuat macam-macam gitu. Nah, jadi kembali lagi,
manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang sangat dekat dengan teknologi dan dibentuk oleh dan prosesnya dibentuk oleh teknologi. Nah, ini yang menjadi menarik karena teknologi ini yang kemudian sangat dekat dengan kita dan sama seperti itu kemanusiaan kita. Ya, teknologi bukan cuma teknologi secara fisik, tapi juga teknologi yang secara sosial itu yang juga membentuk misalnya upacara, adat dan lain-lainnya itu bagian dari metode survival manusia. Kemudian hukum itu juga satu bentuk teknologi bagaimana supaya aturan itu bisa melampaui mati gitu. Jadi salah satu kebudayaan yang pertama kali bikin hukum itu adalah orang-orang Mesopotamia. Kenapa dibikin? Karena tadi aturan-aturan dagang itu harus bisa melampaui rajanya mati, peraturan harus tetap berjalan. Kalau enggak bisnis berantakan. Nah, makanya kitab Code of Hammurabi, jadi hukum tertulis pertama itu 2/3-nya isinya mengenai kesepakatan dagang. Jadi tanpa orang berdagang nggak ada lawyer itu tuh. Jadi intinya dari situ. Tapi intinya adalah teknologi. Kenapa dari situ? Itu dimulai dari mengenal huruf misalnya. Jadi ada memori buatan. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat saya membaca itu sebenarnya pada dasarnya adalah pembentukan memori, ingatan buatan. Artifisial sebenarnya. Kita benar-benar ngalamin enggak, kita cuma itu memori buatan aja, tapi dengan membacalah kita merasa oh kita punya pengetahuan baru ya, sebenarnya itu buatan gitu kan. Tapi kan kembali lagi kalau cuma baca sekadar baca ya begitu, tapi kan kita juga baca merenungkan dan lainnya. Nah, tapi kembali lagi ini yang menjadi menarik kata saya tadi karena manusia itu makhluk yang dibesarkan oleh teknologi. Nah, tadi bicara soal api, kemudian bicara soal roda misalnya, itu juga efisiensi yang luar biasa. Kemudian juga berbagai teknologi yang lain yang juga membentuk manusia. Jadi termasuk diantaranya bank sentral misalnya atau uang misalnya. Uang itu sebuah bentuk teknologi yang memungkinkan orang barter, orang berdagang, orang bisa mengadakan spesialisasi, orang bisa menyimpan suatu sumber daya yang nggak harus digunakan sekarang. Jadi tanpa uang ya udah yang ada harus dihabiskan sekarang. Kenapa? Karena susah untuk bisa menyimpannya kembali gitu dalam waktu yang panjang. Nggak susah untuk menukarkan kembali dengan tempat yang jauh misalnya. Jadi intinya saya melihat bahwa manusia itulah makhluk yang dibentuk oleh teknologi dan di dalam gennya itu punya bakat-bakat untuk memanipulasi alam sehingga itulah dasar dari teknologi. Jadi kembali lagi memang kita lahir itu semua manipulator sebenarnya. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah ini satu yang saya temukan pada waktu saya bikin skripsi waktu mahasiswa dulu. Jadi ada seorang ahli komunikasi tapi mendekati filsuf namanya Marshall McLuhan, itu dari Kanada gitu. Dia nulis buku Extension of Man. Jadi pada dasarnya yang dinamakan oleh teknologi adalah extension of man, perpanjangan manusia. Nah, manusia itu punya bakat untuk memperpanjang segala macam. Oke, misalnya begini, saya mau memperpanjang kaki saya. Apa yang muncul? Sepeda motor, mobil. Saya kemudian mungkin pesawat terbang atau yang lain. Saya memperpanjang tangan saya memperpanjang badan saya. Mungkin muncul antibiotik, muncul segala macam karena badan itu bagian diperpanjang itu maksudnya dibuat lebih baik keadaannya. Tetapi yang menjadi luar biasa dan diramalkan oleh Marshall McLuhan. Nah, ini satu yang saya setuju dengan Dr. Ryu ya, dari dulu orang selalu bilang ini ramal-ramal ini kalau nggak tepat nggak ada yang nagih gitu kan. Tapi yang menjadi menarik adalah Marshall McLuhan pernah nulis bahwa kalau manusia bisa berkomunikasi dengan lebih leluasa dalam bentuk-bentuk yang dulu belum sampai dibilang sinyal digital, tapi Marshall McLuhan ini memproyeksikan apa yang disebut sebagai internet, ekstensi manusia lewat komunikasi itu akan membuat manusia extension of mind. Pikiran manusia itu di-extend secara luar biasa. Jadi kalau sekarang kita melihat bahwa kok kita senang banget ya pakai internet dan lain-lain, itu adalah dalam pandangan Marshall McLuhan, yaitu atau orang yang setuju dengan Marshall McLuhan, itulah bagian dari natural manusia. Ekstensi manusia adalah yang paling luar biasa adalah ketika manusia mengekstensikan pikiran mereka, bertemu tanpa harus bertemu secara fisik, dan itu punya gagasan yang sifatnya global, bisa perbedaan dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau melihat runutan dari tadi apa yang disebut oleh Marshall McLuhan dengan extension of man, extension pikiran, ini menurut saya jadi luar biasa karena kemudian membentuk feedback baru di mana ide-ide dari satu orang bisa memperoleh lebih banyak orang, kemudian dari ide tersebut muncul cara pandang baru, muncul inovasi, muncul yang lain-lainnya. Itu yang membuat kenapa misalnya sejak ditemukannya internet atau dimulai populernya internet, kita lebih
lebih banyak ide muncul. Ya nggak harus semuanya ide bagus, ide jelek juga banyak yang muncul gitu kan. Tetapi ini ada suatu konsekuensi dari extension of man, perpanjangannya manusia, dan ketika diperpanjang adalah pikiran, ini yang jadi luar biasa. Nah, ini yang kemudian nanti juga menjadi penting ya, karena bukan cuma pikiran, tapi semua badan manusia itu juga lewat teknologi jadi extension. Nah, dari sinilah makanya kita juga bisa melihat satu hal yang menjadi unik sampai sekarang ini. Saat ini saya baru beberapa hari yang lalu baca mengenai suatu tulisan yang cukup provokatif, karena di tulisan itu menyebutkan bahwa kayaknya ke depan ini akan lebih banyak lagi orang-orang berusia lanjut dan jumlahnya akan memecahkan rekor dan akan semakin panjang. Lama-lama saya pikir, kenapa dia berpikir seperti itu ya? Nah, mungkin yang perlu diingat adalah orang-orang yang sekarang umurnya 120 tahun misalnya, itu mereka lahirnya tahun berapa? Tahun 1900. Tahun 1900, 1910, yang lainnya. Ya. Sementara pada tahun 1910 misalnya belum ada antibiotik, belum ada yang lain-lainnya. Sementara manusia itu justru inovasi di sisi teknologi kesehatan terutama misalnya, itu lajunya luar biasa justru setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, jadi kita akan melihat bahwa akan lebih banyak lagi orang-orang lebih tua dan umurnya lebih lanjut dan makin umum. Nah, tetapi konsekuensi yang juga bisa terjadi adalah kalau misalnya manusia bisa mengextend badannya, seperti yang Marcel Muklan tadi bilang, bisa mengextend badannya, bisa mengextend pikirannya, kemudian bisa memulai sesuatu dengan hal baru tadi. Mas Arvin tadi sebutkan misalnya dengan teknologi CRISPR misalnya, orang bisa lama-lama dokter tuh udah nggak beda sama montir dah. Ya udah ganti aja onderdilnya, tinggal diganti aja. Oh ini udah berat banget, ya udah pikirannya aja, otaknya aja diisolasiin deh. Nanti kita bikin badan yang lainnya. Kita semua ini sebenarnya setiap sel dalam tubuh kita ini berganti setiap waktu. Jadi setiap 7 sampai 9 tahun ini kita sebenarnya semua sel baru semua, nggak ada. Jadi kita tuh sebenarnya tubuh kita tuh selalu mengganti itu gitu, selalu berganti. Jadi nggak ada yang benar-benar kita. Kita sebenarnya adalah makhluk yang selalu baru diperbarui dan diperbarui. Tetapi teman-teman bisa bayangkan dengan teknologi yang seperti disebutkan tadi, kalau perbaruan itu bisa kopinya lebih bagus, nggak terganggu misalnya dengan sel-sel yang barelo kemudian menjadi kanker misalnya, atau yang lain-lain, atau bisa kopinya sempurna, maka sebenarnya manusia punya peluang untuk hidup, mengextend karena memang udah bakatnya manusia menggunakan segala teknologi untuk mengextend keberadaan dirinya. Tapi yang di situ yang menjadi menarik adalah konsekuensi sosialnya. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya sekarang umur saya 52 ya, kemudian ternyata onderdil saya ini bisa diganti semua, sama seperti anak umur 18 tahun misalnya. Bisa saja umur 70 saya pingin main basket seperti Michael Jordan. Mungkin. Dan itu bisa terjadi. Ketika itu terjadi, maka semua akan berpikir, ngapain saya punya anak? Semua yang nggak mungkin saya tercapai oleh saya bisa kerjakan sendiri kok. Nah, ini yang menjadi menarik. Ketika manusia mengekstensikan dirinya, maka termasuk dalamnya adalah muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kenapa sih manusia punya anak? Anak itu adalah limit, batas di mana batas biologis kita. Udahlah, kita nggak akan mungkin lewat dari itu. Maka gen kita harus teruskan ke generasi berikutnya. Ini kayak mimetik ini jadinya. Tetapi kita semua budak-budaknya gen lah sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau kita bisa mulai baru lagi, ya kita bisa belajar. Sekarang mau belajar bahasa Swahili umur 90 tahun. Ya kalau memang ternyata kita mampu dengan inovasi teknologi, why not start dari mulai lagi. Nah, dengan cara seperti itu, maka banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai perlu nggak kita punya anak. Rasanya sih jadi nggak relevan. Ngapain saya punya anak? Saya bisa apa yang saya inginkan dari anak saya tuh bisa ada kecewanya gitu. Saya ingin anak saya jago tenis, ternyata dia sukanya berenang. Ya, kalau memang kayak gitu, kenapa nggak saya aja yang jago berenang gitu? Bisa mulai dari kapan? Mulai dari sekarang misalnya. Nah, jadi kembali lagi, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental mengenai reason, alasan kita untuk hidup, alasan kita untuk berkembang, dan mungkin suatu saat menjadi alasan kita untuk mati. Karena ya kalau sudah misalnya semua saya ingin capai, saya taruh kata misalnya tadi ya, limitnya adalah sekarang kalau dengan inovasi teknologi yang ada dengan CRISPR, dengan synthetic biology, dengan lain-lainnya, nggak ada limitnya, ya.
saya bisa mulai kapan aja. Ya udah 500 tahun saya mulai belajar apa ya? Belajar apa aja atau sukanya apa aja bisa dikerjakan. Lama-lama ada bosannya, ya bosan juga misalnya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi suatu tantangan ya mengenai biologi yang ada. Karena suatu saat ketika bisa diganti seperti itu akan bisa ada unlimitnya, tetapi kembali lagi suatu saat juga orang kan bosan dan udah saya milih mati, emang mati ya karena udah bosan hidup aja, udah nggak ada lagi yang mau dicari, mau dikejar dan lain-lain. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penting. Batas antara Tuhan dan manusia itu jadi nggak jelas lagi batasnya gitu. Nah, itu yang menjadi istimewa. Tetapi di luar itu yang mungkin juga saya kira juga menarik adalah manusia itu menjadi dengan bakatnya untuk memanipulasi yang sudah ada di dalam genetiknya dan punya cita-cita yang sedemikian tinggi, sedemikian besar ya. Saya nggak pernah ketemu dan mungkin nggak akan pernah terjadi ada dolphin yang mikirin Bima Sakti misalnya atau exoplanet, itu cuma domainnya manusia. Kita masih punya batas, yaitu bahwa kita semua ini karbon, produk yang masih berbasis karbon, dan karbon itu di tengah segala fleksibilitasnya itu adalah salah satu yang paling rewel, unsur paling rewel gitu. Nah, itu yang mungkin agak terkenal spekulatif, tetapi ya bahwa kalau manusia pada dasarnya esensinya adalah pikirannya, adalah idenya, kumpulan database-nya, pengalaman hidup dan interaksi dan lain-lainnya, kalau itu ternyata bisa terbebas dari berbasis karbon, ya saya akan setuju dengan yang tadi Dr. Yu katakan, ya manusia ini sih bisa punah dan mungkin bisa nggak relevan secara fisikalnya, tetapi apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi pertimbangannya, yang menjadi pengalaman hidupnya atau makna sebagai hidupnya ya bisa tetap abadi. Dan tadi Dr. Yu juga spekulasi, saya setuju, mau kayak gitu, saya mau banget gitu. Tapi kembali lagi, kadang-kadang saya juga mikir ya, itu juga ada limitnya. Kalau saya sebagai program, kalau saya hidup sebagai sebuah program yang ada di dalam suatu komputer di dalam cloud sana, yang mungkin saya pengen tiba-tiba jadi manusia, bisa di-upload ke badan yang dibikin baru misalnya, why not? Saya udah bosan jadi manusia, balik lagi ke cloud lagi, bisa aja seperti itu. Ya kita punya tantangan-tantangan baru, tetapi saya juga tetap akan percaya bahwa memang ini cara alam. Saya nggak begitu suka yang menganggap bahwa alam itu punya desain tertentu, tetapi ngelihat polanya bahwa semakin lama mereka semakin berusaha. Ya manusia ini kan kurang ajar ya, sebenarnya ngancurin alam itu sebenarnya tujuannya untuk apa gitu ya? Paling destruktif di antara semua makhluk ya. Tetapi destruksinya itu kan karena manusia punya teknologi, dan teknologi yang bisa melampaui kehancuran, potensi kepunahan yang biasanya terjadi, yang kalau dari banyak siklus sih biasanya muncul dari benda langit, apakah asteroid jatuh atau yang lain-lainnya, yang mungkin adalah kedepannya manusia, dan mungkin bukan manusia ya, bicaranya adalah kemanusiaan itu, kemanusiaan silikon mungkin, berbentuk data yang terbebas dari belenggu karbon, yang mungkin mau ke jagat raya pun masih bisa kalau dia bentuknya data. Kebetulan tadi Dr. Yu mengatakan yang nggak bisa melampaui kecepatan cahaya. Saya baru tadi pagi baca mengenai quantum entanglement. Ini fenomena yang quantum entanglement, suatu fenomena yang sangat unik karena memang level subatomic itu kayak rule-nya udah beda lagi. Dan di quantum entanglement inilah ada kemungkinan bahwa data atau partikel atau apa itu bisa berpindah melampaui kecepatan cahaya. Tapi emang unik banget ini. Ini masih sekarang ini baru bisa dipindahkannya ya bentuk baru entitas-entitas tertentu. Jadi saya rasa itu dulu sih yang mungkin saya akan bahas. Tapi saya di satu sisi setuju bahwa memang kita juga nggak boleh terlalu menaruh pada manusia itu. Ya sepertinya manusia itu adalah center of universe ya, karena kita juga punya banyak masalah di situ. Tetapi bahwa manusia itu punya bakat, punya kemampuan di dalam genetiknya untuk melampaui batas-batas fisikalnya, punya kecenderungan untuk menggunakan teknologinya, punya kemampuan untuk membuat hal-hal baru dan bahkan tatanan-tatanan baru, itu yang mungkin membuat manusia mungkin memang terdorong untuk melampaui batas-batas, yang batas terakhirnya adalah batas karbon.
Dan ketika transhuman itu sudah nggak lagi berbatas karbon, ya kita bertemu dengan suatu realita baru. Nah, jadi kembali lagi, itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini nggak pada bagian ekonominya, karena kembali lagi bagian ekonominya sebenarnya adalah salah satu penemuan penggunaan teknologi, di mana uang itu adalah sebuah bentuk teknologi. Dari uang itu ada perniagaan, dari perniagaan itu ada keuangan, ada perbankan, dari perbankan itu kemudian muncul bank sentral. Makanya orang ekonom sering bilang 3 penemuan terbesar di alam manusia itu adalah api, roda, dan bank sentral. Jadi 3 tadi. Dan dari situ ya biasalah orang keuangan juga kan boleh nyombong juga. Nah, itu yang kemudian memungkinkan kehidupan modern seperti sekarang, pembiayaan atas hal-hal yang sangat spekulatif seperti internet, seperti macam-macam itu bisa didanai karena apa? Karena tadi ada bank sentral, ada saving, ada konsolidasi dan lainnya, sampai yang boten-boten pun bisa dibiayai gitu. Nah, itu salah satu tujuannya ada orang kaya ya, ternyata itu untuk bisa membiayai hal-hal yang spekulatif tapi nggak bikin mereka jadi miskin, dan itu yang mendorong kemajuan teknologi kita. Tadi ya saya mungkin sedikit ya, Mas Arvin mungkin ingat ya, zaman dulu itu kalau kita mau Dr. Yu apalagi ya, kalau kita mau genom kita tuh mau di-sequence itu biayanya jutaan dolar. Sekarang hanya dengan $100 kita bisa nge-sequence genom kita, dan kita bisa dapat datanya. Dan sebenarnya antara biologi dan digital itu udah nggak beda, semua bicara soal masalah data, dan itu suatu hal yang luar biasa. Kira-kira itu, jadi bagian sisi ekonominya, penemuan teknologi itu memungkinkan itu terjadi, di financing, dibiayai dengan teknologi tadi, yang tentu gunanya apa? Gunanya untuk bisa manusia mengekstensikan manusia. Ujungnya kemana saya belum tahu, mungkin Mas Arvin atau Dr. Yu punya ide mengenai itu, tapi kira-kira saya sudahi dulu di bagian itu. Saya kembalikan ke Sakti. Oke, terima kasih Pak Poltak. Jadi saya coba highlight sekilas ya, tadi Pak Arvin sudah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan ya dari transhumanisme itu seperti apa, lalu ditambah oleh Dr. Yu dengan gagasan-gagasan yang cukup pesimistik ya, walaupun bukan pesimistik ya, tapi terkesan pesimistik. Tapi itulah Dr. Yu terkenalnya karena Dr. Yu seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita tetap bersama Dr. Yu. Lalu di sini juga Pak Poltak tadi sekilas menggambarkan proses evolusi manusia yang berkaitan dengan tadi secara umum berkaitan dengan ekonomi. Walaupun nanti mungkin kita bisa lebih banyak diskusi ya Pak Poltak berkaitan dengan potensi UBI ya, karena saat ini sedang cukup hangat juga ya sebagai the middle way katanya, the rise of AI segala macam, berusaha mempertahankan manusia dalam bentuk karbon ini ya, adalah munculnya proses mempertahankan sistem yaitu dengan UBI segala macam. Tapi we can discuss it later ya, in this discussion ataupun di sesi selanjutnya. Dan buat teman-teman, sebelum nanti kita masuk sesi tanya jawab, di seminar selanjutnya kita akan membahas UBI nanti bersama Pak Poltak juga insya Allah, dan juga bersama dari akademisi dari Unpad dan juga dari BRIN, kita akan membahas UBI. Lalu di seminar selanjutnya kita akan coba membahas karena set scale dan juga dark forest, tentunya bersama Pak Arvin lagi dan Dr. Yu Harasana lagi. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya persilahkan sesi tanya jawabnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan tangan atau bisa langsung memberikan pertanyaannya langsung di grup. Silakan, ini Imam Mutakin. Mangga Iman. Oh ya, saya izin bertanya, apakah nanti untuk Bang Poltak, apakah di masa depan untuk teknologi seperti CRISPR itu akan bisa diakses untuk semua orang, atau hanya segelintir elit saja yang akan mempunyai teknologi itu gitu? Mungkin itu saja dari saya. Oke, kita hold dulu 3 pertanyaan dulu ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang bisa dijawab juga oleh Dr. Yu dan juga Arvin Go ya, karena memang latar belakang mereka juga di Arvin Go adalah ahli genetika dan Dr. Yu adalah neuroscientist. Iya, mungkin dari Farah, silakan Farah. Baik, terima kasih banyak nih Mas Sakti. Jadi ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah neuroscience ke mungkin Dr. Rio. Jadi saya mau nanya, jadi ada device terbaru namanya itu Neurosity. Dia itu berbasis mungkin dari EEG. Nah, di mana alatnya ini tuh dia bisa mendeteksi ketika dia connect ke laptop atau komputer, cukup dari alat itu aja dia langsung komputernya tahu nih kita lagi mikir apa, terus misalnya kita mau nge-slide
apa ya, HP atau nge-slide laptop nih, itu cukup pakai pikiran aja. Nah, lebih tepatnya mau nanya bagaimana alat itu bekerja gitu dari segi neuroscience yang sampai sekarang masih bingung kok bisa sih cukup dari EEG aja dan ke connect dan berdasarkan device itu. Terima kasih. Oke, terakhir mungkin sebelum kita diskusi lagi, ada yang ingin bertanya lagi? Langsung raise hand. Nathan, silakan. Ya, selamat malam. Saya sebenarnya hanya ingin pandangan aja sih dari pengamatan para pembicara di sini gitu ya, melihat perkembangan peradaban ya, perkembangan peradaban hingga sekarang ini, bagaimana para pemateri tadi itu melihat ke depan? Apakah kan tadi kan banyak angan-angan, banyak tujuan-tujuan yang mungkin akan di agenda-agenda manusia ke depannya. Tapi sebagai pribadi gitu mengamati perkembangan sekarang, kira-kira manusia itu akan mendekati masa depan yang seperti apa gitu? Apakah sekarang banyak sekali kan pergerakan-pergerakan dari teknologi, dari segi moral, sangat banyak pergerakan. Dari pengalaman sendiri yang sudah mungkin berpengalaman melihat perkembangan peradaban ini bagaimana kira-kira ke depannya? Itu sih paling. Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung dijawab ya, sebelum nanti ke sesi kedua oleh Pak Poltak dulu tadi, lalu atau ini semua juga bisa menjawab ya pertanyaan dari Fadel yang berkaitan dengan tadi ya, di future of economy segala macam berkaitan dengan ekonomi, lalu dari Faiz juga yang berkaitan dengan CRISPR, dan tadi Nathan mempertanyakan bagaimana sih masa depan, pandangan Bapak-Bapak sekalian terkait masa depan seperti itu. Maka silakan mungkin dari Pak Poltak dulu ya. Oke, jadi begini, satu-satu yang menjadi menarik adalah ekonomi kapitalistik. Ya, kapitalistik itu selalu rohnya itu adalah persaingan. Jadi selalu ada kompetisi dan itu yang membuat inovasi jalan terus. Nah, kalau misalnya inovasi itu sifatnya kapitalistik, ya ini penting karena bisa enggak ya. Inovasi itu bersifatnya kapitalistik, maka kita bisa berharap bahwa kalau ada orang yang bisa bikin CRISPR misalnya untuk modifikasi misalnya harganya X, harganya 100, akan ada orang yang bisa mengembangkan, oke, kemampuannya sama, harganya 90. Kira-kira orang milih yang 100 atau 90? Oh, karena rame-rame milih yang 90. Saya bisa, tapi harganya 85 misalnya. Oh, kan ke 85. Yang terjadi adalah orang kehilangan pasar, karena kembali lagi, orang semua akan rame-rame pindah ke harga yang makin murah. Itu yang akan terjadi, dan seterus-menerusnya akan kapitalisme yang seperti ini, kapitalistik, sistem yang sifatnya kapitalistik yang seperti ini akan membuat harga semakin lama semakin murah, karena mereka ingin dapat pasar yang semakin lama semakin luas. Kalau misalnya harganya 100, saya bisa jualnya cuma ke 5.000 orang. Tapi kalau harganya 50, mungkin saya bisa jualnya ke berapa? 10.000 orang. Ya saya pilih yang kalau bisa harganya 50 supaya apa 50.000 orang atau berapapun angka itu. Jadi satu hal yang istimewa dari suatu inovasi yang bersifat kapitalistik tadi adalah selalu ada persaingan, selalu ada perbaikan kualitas. Mungkin kalau teman-teman ingat ya, zaman dulu tuh mau nonton aja itu harus pakai video VHS, Betamax dan lainnya. Habis itu muncul yang digital, ada VCD, habis itu ada Laserdisc, habis itu ada Blu-ray dan lainnya. Sekarang orang nonton di cloud, nggak ada fisiknya, bisa lebih murah. Netflix misalnya, dengan audiens satu dunia misalnya. Jadi kembali lagi itu yang membuat suatu teknologi menjadi semakin murah dan semakin murah. Makanya sama dengan itu juga, apakah itu nanti CRISPR untuk bisa memodifikasi manusia di level genetik, ataukah itu mungkin ini satu sih yang saya sedang baca, yaitu mengenai synthetic biology. Jadi synthetic biology ini adalah suatu cabang keilmuan yang berusaha membuat biologi yang sifatnya sintetik, jadi beda struktur DNA-nya dibandingkan DNA yang ada. Gunanya untuk apa? Ada banyak manfaatnya. Ada beberapa yang bisa, maksudnya adalah modifikasi atas sel-sel makhluk hidup juga. Kemudian ada juga yang bisa untuk filter udara, filter air dan lainnya, yang tidak perlu dikhawatirkan akan bisa mencemari biologi normal. Kenapa? Karena mereka
struktur biologinya sangat berbeda dibandingkan struktur biologi yang ada di alam. Synthetic biology ini suatu saat yang mungkin akan bisa jadi breakthrough. Belum banyak dibahas di Indonesia, walaupun sebenarnya sudah hampir 10 tahun ini berkembang, synthetic biology. Nah, sama seperti itu juga kalau ini berada di alam yang kapitalistik, di mana ada free fight, maksudnya persaingan bebas benar-benar, karena semua orang ingin jadi kaya, yang inovatornya ingin jadi kaya, dan mereka akan berusaha untuk menjual dengan semakin banyak orang, maka harganya akan semakin murah, dan semakin murah dengan kualitas semakin baik. Dengan kualitas semakin baik, berarti biasanya juga akan semakin efisien, semakin sedikit menggunakan resources, semakin juga bisa menjaga bisa semakin sustainable. Jadi ini yang saya rasa menjadi penting. Bisa nggak inovasi seperti itu muncul, tapi nggak di alam yang yang sentralistik? Bisa saja. Kalau itu terjadi, maka inovasi itu cenderung akan dikuasai secara tertutup dan harganya nggak akan turun-turun. Malah mungkin harganya akan makin naik, dan semua orang yang ingin bayar lebih mahal tentu akan beramai-ramai, dan boleh kata kesenjangan akan meningkat sangat tajam. Jadi, tapi di sisi lain juga saya nggak percaya juga sih ada yang bisa seperti itu gitu ya, ada yang bisa sains seperti itu tuh bisa dikekepin tuh nggak mungkin, rasanya susah aja. Makanya saya juga satu yang saya nggak suka itu adalah nonton Black Panther nonton Black Panther di Marvel ya, karena it doesn't make sense gitu. Ada orang bisa ngekepin teknologi vibranium yang bisa di mana-mana, kemudian tetap terisolasi. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya di sejarah manusia itu bisa terjadi gitu. Yang namanya inovasi itu selalu akan terbuka dan membuka pintu ke banyak pintu gitu. Nah, itu yang mungkin saya bisa jawab. Kemudian mengenai ini menarik sih tadi ya, ada alat yang tadi kalau mungkin sedikit agak Dr. Rio akan jawab, tapi saya juga ada alat namanya TCDS, transcranial. Jadi ada alat ini University of Sydney yang ngembangkan. Jadi misalnya begini, saya ingin uji IQ ya, misalnya mau tes IQ mungkin dalam waktu 5 jam, 3-4-5 jam lagi. Itu ada alat yang bisa ditempelin, kemudian distimulus pakai transkranial, pakai arus elektrik lemah, mengaktifkan bagian tertentu otak, dan IQ-nya bisa naik. IQ-nya bisa naik berapa cukup besar poinnya. Pada bagian lain itu akan bisa reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan normal. Itu sudah proven teknologinya, cuma memang side effect-nya belum tahu. Nah, mungkin Dr. Yu yang lebih tahu mengenai transcranial TCDS kalau nggak salah itu. Nah, itu sebenarnya sih lebih seru ya dibandingkan yang tadi yang sekedar bisa ngegerakin kursor pakai pikiran dan lain-lainnya. Kira-kira itu sih yang mungkin saya jawab supaya seru, supaya ada tempat buat yang lain diskusi. Oke. Selanjut mungkin Pak Arvin bisa bantu menjawab juga, Pak Arvin, dari ketiga pertanyaan tadi. Silakan Pak Arvin, terutama. Iya, thank you. Pertanyaan yang menarik ya, yang mengenai CRISPR gene therapy, pertanyaannya kan urusan akses ya. Sebetulnya gene therapy itu udah banyak ya, CRISPR itu baru belakangan. Jadi kalau kita lihat gene therapy, sebetulnya itu sudah ada kira-kira 2.600 clinical trials sekarang ini. Ya, up to now 2.600 lebih gene therapy di 38 negara, bukan Amerika aja ya. Nah, di Amerika tahun lalu aja, tahun 2021 ada 130-an gene therapy ya. Dan by now ada kira-kira 27 kalau nggak salah gene therapy yang di-approve di Amerika. Nah, untuk CRISPR specifically ada kalau nggak salah 17 atau 18 clinical trials yang sedang berlangsung. Jadi ini bukan sesuatu yang khayalan, ini memang akan terjadi. Nah, tapi gini, ini memang terjadi karena kapitalisme, iya, tentu saja dalam arti ada untungnya. Tapi ini bukan kapitalisme yang total laissez-faire free market. Jadi maksudnya begini, penyakit yang bisa disembuhkan oleh gene terapi, yang paling mudah dulu ya, itu adalah penyakit yang monogenik kan, yang disebabkan oleh satu gen penyakitnya. Dan penyakit yang disebabkan satu gen ini sebetulnya banyak, iya, tapi omsetnya kecil. Maksudnya gini, ada 4.000 kira-kira penyakit yang monogenik ya. Tapi kalau yang orang cuma sakit penyakitnya cuma gara-gara satu gen itu orangnya sedikit, paling cuma 200.000 seluruh dunia atau 20.000 di Amerika saja. Berarti ini rare disease. Begitu. Jadi
hukum kapitalisme tidak berlangsung. Malah orang nggak mau ngemodalin bisnis yang dimana ntar omsetnya, research-nya puluhan juta dolar, udah gitu target pasiennya paling cuma 1.000 orang yang bisa bayar. Begitu. Mau ngehargainya berapa? Kan susah. Jadi investor nggak mau masuk. Nah, di sini di Amerika jalannya karena ada hukum hak paten dan juga ada hukum Orphan Drug Act yang mencoba menstimuluskan. Kamu kalau menciptakan suatu gene terapi bagi penyakit langka, ya ini bukan urusan Alzheimer yang banyak omsetnya atau kanker, atau penyakit langka. Ntar kamu tak modalin, kamu memiliki monopoli akan market itu. Ya, jadi ini sebetulnya non kapitalis yang untuk mendorong teknologi ini maju. Ini ironisnya ada di sini. Nah, ini sekarang ini saya cerita mengenai CRISPR genetic therapy yang sah ya, yang legal. Nah, tapi seperti yang saya bilang, kan biohacker bisa nyuntik sendiri toh. Gitu kan. Udah gitu He Jiankui cuma belajar 2 tahun, bisa ngerjain sendiri kan. Anak SMP bisa kan. Jadi saya rasa ntar bakal banyak international traveling of tour, of medical tourism. Dan banyak juga bakalan ini semacam gray market. Nah, karena ini mudah sebetulnya. Asal tahu sendiri kalau nggak ada uang daripada misalnya penyakitnya fatal, nggak ada uang, kapitalisme marketnya masih harganya tinggi, ya udah coba sendiri, suntik sendiri. What do you have to lose? Karena penyakitnya terminally ill, misalnya begitu, ya kan? Jadi saya rasa CRISPR ini salah satu teknologi yang agak aneh. Ini bukan kayak roket gitu ya, mesti belajar fisika sampai sulit banget, enggak. Ini sesuatu yang simple, yang bisa dilaksanakan semua orang. Sekarang didorong memang oleh government untuk terapi, tapi ini juga yang sah, yang nggak sah, ini ntar bakal lebih menarik. Itu yang mengenai CRISPR. Yang pertanyaan kedua mengenai tadi EEG. Ya. Mengenai EEG ini teknologinya memang ada untuk mengontrol laptop. Ini kan semacam BCI, Brain Computer Interface. Begitu. Yang juga diciptakan misalnya headphones, jadi pasang kulit elektrod di belakang telinga untuk measure EEG, bisa tahu lagu apa yang harusnya dimainkan tergantung mood kita. Nah, begitu itu ada company yang usaha itu. Penemuannya sebetulnya udah lama, dari 20 tahun lalu, waktu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, waktu saya di Berkeley, itu lab kita sudah coba menemukan kalau kita baca dari fMRI otak kita sewaktu tidur, lihat fMRI pattern-nya, itu bisa di-replay, kita bisa lihat mimpinya apa. Biasanya kan kalau orang mimpi, kita mimpi kan bangun lupa. Toh. Nah, tapi kalau otaknya di-scan terus, visual cortex-nya, ntar waktu bangun, itu bisa di-replay, kira-kira mimpinya seperti apa. Ya. Dan ini jadi bukan hanya pendengaran, tapi penglihatan juga bisa. Jadi kita yang bayangin apa, itu bisa di-scan otak kita, bisa diproyeksikan keluar. Ini adalah teknologi yang sedang di-develop. Jadi memang ada kemampuan-kemampuan ini, dan ini sudah lama sebetulnya. Cuma perlu di-refine, mau pakai fMRI atau EEG. Kalau EEG kan very, very noisy, itu background noise-nya sangat tinggi. Jadi untuk identify yang persis, yang mana signalnya mau kita baca itu sulit. Ya, ini challenge-nya EEG di sini. Kita ketik mata aja, EEG signalnya terus melonjak karena ada beberapa otot sekitar mengedipkan mata. Itu problem klasik ya, mata kedip. Udah gitu yang ketiga, kapitalisme. Ini yang saya tadi singgung sedikit. Akhirnya ini semua data punya siapa dan gunanya untuk apa? Kan nggak mungkin perusahaan-perusahaan ini mau menyimpan data dari orang-orang yang sudah tidak ada dengan secara gratis. Kalau bersifat kapitalisme berarti kan data-data yang sudah mati ini boleh dibilang kan pasti harus ada value-nya. Harus digunakan untuk something supaya tetap stock value-nya tinggi. Ini masalahnya di sini kan. Jadi ini ada unsur kapitalisme harus mendukung, boleh dibilang, transhumanisme. Tapi di lain sisi, kalau tergantung kapitalisme terus, apa mau orang kerja seumur hidup? Itu pertanyaannya. Orang mau nggak seumur hidup? Oh iya, mau. Lo pernah mikir nggak kerja seumur hidup? Nah, berarti mungkin mesti ada basic human salary dong. Nah, itu kapitalisme bukan bentuknya, gitu kan? Harus ada, kalau ada universal salary, baru mungkin lo mau Rek, kalau gitu aku belajar main basket lagi, aku belajar main gitar lagi, apa segala, ya kan. Tapi kalau suruh kerja terus, oh ya, enggak gitu. Ya, jadi ini faktor-faktor ekonomi, sosialnya, dan juga peraturan hukumnya dari setiap negara akan membentuk masa depan yang agak berbeda. Ini adalah visi misi
transhumanisme yang menghayal, yang lahir dari Silicon Valley, memang dari upper class, technology based, bule, simpelnya begitu ya. Ini dalam critical studies, ini adalah idaman pria bule di Silicon Valley, begitu. Tapi belum tentu idaman dari kita semua. Ya, segitu saja respon saya dari 3 pertanyaan ini. Oke, terakhir Dr. Yu. Ya, monggo dok. Ini kamu nih monggo tapi aku nggak boleh ngomong. Ini ajaib kok memang Sakti. Jadi ya namanya, ini pertanyaannya ya tadi sudah dijawab sih oleh Bang Polta dan Mas Arvin, bagaimana ada alat yang bisa menangkap pola gitu ya. Tapi bukan gelombang loh ya. Jadi jangan dibayangkan otak kita itu kayak apa namanya stasiun radio itu mengeluarkan gelombang, nggak ada itu gelombang gitu. Seperti matanya memancarkan cahaya, nggak ada. Mata itu bukan sumber cahaya, mata itu memantulkan cahaya. Jadi nggak memancarkan cahaya, nggak ada itu. Matanya memancarkan cahaya gitu, nggak ada. Mata itu memantulkan cahaya untuk melihat cahaya. Tapi yang disampaikan tadi ya, ini kita diskusi sama yang disampaikan Bang Polta, bahwa kehidupan ini menjadi makin kompleks. Ya, itu adalah konsekuensi dari kehidupan. Yang kompleks itu pun akan tergantung hal-hal yang sederhana. Jadi barang yang kompleks itu tergantung pada hal-hal yang nggak kompleks gitu. Gampangnya gini deh, yang namanya pesawat itu ada, itu karena kita menemukan mur, baut, menemukan lempengan gitu. Itu evolusi. Bahkan terus kemudian sekarang itu ini apa namanya pesawat itu kompleks dibandingkan mur dan baut. Lah iya, tapi kalau nggak ada mur dan baut pesawat itu nggak ada gitu. Jadi itu adalah bentuk dari yang namanya evolusi. Bahwa yang namanya ada kepunahan pertama, kepunahan kedua sampai kelima yang dikatakan Bang Polta tadi, selalu ada spesies baru. Saya tadi juga menyampaikan, meskipun pernah terjadi kepunahan massal, pernah terjadi 5 kali, tapi dalam saat itu periode kepunahan massal, laju spesiasi itu tetap lebih besar gitu. Jadi kalau di jumlah sekarang itu, jumlah spesies itu makin banyak gitu. Makin banyak. Ini yang membuktikan, ini membuktikan alam semesta itu menuju ketidakteraturan, ya, satuan entropi. Tapi ada satu sistem yang terbukti melawan entropi, ya kehidupan ini sendiri gitu. Kehidupan ini melawan entropi gitu, ya. Ya tentu saja kita menurunkan entropi di sistem kita, membuang entropi keluar, itu sudah hukum alamnya gitu. Itu hukum alam seperti itu. Tapi bahwa kehidupan ini makin kompleks, itu konsekuensi gitu. Konsekuensi. Jadi manusia ini lebih kompleks, Homo sapien ini lebih kompleks dari Homo erectus misalnya. Iya, itu. Tapi karena apa? Karena kebetulan benar kebetulan gitu. Kebetulan itu. Loh, meskipun kita ini ya apa namanya menggunakan api gitu ya. Tapi pernah suatu saat, suatu zaman pada saat yang namanya ini gunung tempat apa namanya leluhurnya Bang Poltak itu meletus, itu gunung Toba itu Homo sapien itu kurang dari 5.000 seluruh dunia, hampir punah gitu. Hampir punah gitu. Tapi yang namanya tadi sudah disampaikan oleh Bang Poltak. Yang pertama adalah api, yang kedua adalah roda. Tapi sebelum roda kita menemukan jarum, dan itu sangat jarang disadari bahwa jarum itu mempengaruhi yang namanya perkembangan manusia itu. Kalau tanpa jarum kita nggak punya yang namanya baju. Tanpa jarum kita nggak bisa membuat tenda menyeberangi yang namanya lautan salju atau menyeberangi samudra itu. Kalau kita nggak kenal jarum nggak bisa itu. Jarum itu yang sering dilupakan. Bahkan jarum itu sendiri yang menuntun ke roda. Beneran itu. Penemuan kita tentang jarum itu menuntun kita ke roda gitu. Nah, sekarang tapi kalau ditanya semua itu apa? Kebetulan, tidak ada yang relevan itu. Semua itu kebetulan itu. Misalkan Inggris itu akhirnya meninggalkan Indonesia Pulau Jawa, meninggalkan apa namanya Hindia Belanda ya Asia Tenggara. Setelah apa?
Setelah Gunung Tambora meletus, ini nggak ada hubungannya kelihatannya gitu. Tapi memang geopolitik waktu itu karena Gunung Tambora meletus itu tidak ada relevansi di sini. Nah, itu adalah bagaimana ini saya menjawab pertanyaan yang terakhir tadi ya. Bagaimana masa depan manusia? Nggak ada yang tahu itu. Kalau ada yang ngomong tuh sok tahu aja, nggak ada yang tahu itu. Oh, iya boleh lah menggunakan apa namanya ekstrapolasi, silakan lah. Itu adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan, kita mengekstrapolasikan. Oke itu. Tapi yang namanya kehidupan itu ya seperti kalau misalnya kepunahan kelima yang sangat mungkin ya, ini sangat mungkin dan dari data-datanya kesimpulannya itu karena jatuhnya meteor itu. Itu kan tidak terduga, tidak ada dinosaurus yang menduga gitu. Kalau seandainya dinosaurus bisa ngomong-ngomongan ya itu, tidak ada yang menduga gitu. Nah, kepunahan ke-6 misalnya, bisa nggak kepunahan kita itu karena jatuhnya meteor gitu? Lah bisa. Tapi kalau kemudian bisa nggak kita ketabrak komet? Bisa. Tapi itu tidak akan terjadi 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, bahkan 1000 tahun lagi, karena itu semua sudah dihitung gitu ya. Udah dihitung. Nah, ya itu tidak dihitung. Nah, sekarang kalau kemudian kita menanyakan lagi itu, apa tujuannya kehidupan itu? Nggak ada tujuan itu. Kita ngarang-ngarang sendiri aja kalau kita tujuan kita hidup ini alasan kita hidup. Udahlah nggak usah pakai banyak alasan. Yang pengen alasan itu kan kita gitu. Bayangin aja munculnya jamur. Apa alasannya munculnya jamur? Nah, kebetulan gitu. Munculnya jamur itu kebetulan. Misalnya ya gini, kalau ditanya munculnya nenek moyang yang namanya nenek moyang binatang gitu. Nenek moyang binatang kebetulan karena ada bakteri, makan bakteri lain tidak tercerna dengan bagus. Jadilah yang namanya mitokondria. Lo kebetulan itu gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi bakteri yang itu terus makan kloroplas yang tidak tercerna dengan baik. Jadilah nenek cikal bakalnya tumbuhan gitu. Lo kan itu tidak relevan itu alasannya apa? Nggak pakai alasan gitu. Hanya saja sekarang ya udahlah ya, kita kan udah terlanjur keracunan epistemologi nih. Kan asik nih kita ngomong ini. Itu sebetulnya ya nggak apa-apa juga ini kalau misalnya kita sekarang saya sering ngomong dengan Bang Poltak. Ini ya, saya pernah ditungguin Bang Poltak di satu mall gitu ya. Saya baru mendarat dari pesawat itu langsung ke mall itu. Ngobrol berdua sampai diusir sama penjaga tokonya karena itu waktunya pandemi. Kita berdua aja nggak pulang-pulang, diusir gitu. Nanti saya tidak membocorkan bukunya Bang Poltak di sini karena ini adalah hal seru. Saya tadi sudah mau di depan mulut mau ngomong tapi enggak, itu nanti yang kita diskusikan biar nanti jadi hal yang sangat baru di bukunya Bang Poltak. Karena Bang Poltak sendiri waktu itu kita sama-sama tertegun ya apa yang disampaikan Bang Poltak, terus kemudian akhirnya gitu ya, oke gitu ya. Nah tadi itu saya udah mau ngomong tuh gitu tentang itu yang kita diskusikan, tapi enggak, nanti nunggu bukunya Bang Poltak aja gitu ya. Hanya saja yang perlu saya sampaikan tadi adalah ekonomi gitu ya, termasuk kapitalisme gitu. Bahwa kapitalisme itu mewarnai dunia sekarang iya. Tapi jangan kaget itu. Hal-hal yang begitu dominan mendadak hilang itu kok bisa itu. Ya, fasisme ini ya, fasisme itu perkasa banget itu di akhir abad ke-19, di awal abad 20, perkasa banget. Hilang gitu aja itu. Hilang tanpa bekas itu. Sehingga bumi di dunia ini hanya diwarnai saudara kembarnya fasisme, liberalisme dan komunisme. Tahun 70-an yang namanya komunisme itu perkasanya luar biasa. Kayaknya liberalisme sebentar lagi habis nih gitu ya. Ya, kalau kita itu masih waktu muda kita di tahun 70-an dan kita concern terhadap yang begini, yang namanya liberalisme enggak relevan, kacau lah gitu ya. Tidak bisa lah menjawab tantangan zaman. Itu sampai tahun 80. Ya. 8 tahun kemudian komunisme habis itu. Seperti kalau
saya ya tahun 95 itu angan-angan tahun 70. Demikian perkasanya komunisme di tahun 70-an ya. Mendadak aja sekarang tidak ada bekasnya. Ya, ya bukan tidak mungkin ya yang namanya kapitalisme ini sekarang perkasa mendadak hilang juga nggak juga bukan tidak mungkin gitu. Ya, itu melihat dari apa yang terjadi dulu gitu ya. Ini kan yang namanya humanisme itu mempunyai 3 anak kandung yang sangat perkasa gitu. Banyak sih sebetulnya, cuman yang sangat perkasa waktu itu adalah fasisme, komunisme dan liberalisme. Yang paling perkasa itu sebetulnya fasis itu di awal-awal abad ke-20. Fasisme itu. Ya kalian udah nggak kenal sih ya karena kalian kan orang-orang milenial. Tapi kalau kita itu tahun 70-an itu menganggap hebat banget fasisme kemudian tapi kita benci gitu ya. Kita tahun 70-an itu diharuskan benci fasisme, diharuskan benci kapitalisme, diharuskan benci komunisme ya. Kita harus mencintai sesuatu yang aneh menurut kita gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Tapi itulah yang namanya kehidupan nggak relevan gitu. Nggak relevan. Jadi jawaban saya dari pertanyaan terakhir itu masa depan manusia ya nggak tahu sih gitu. Yang penting ya nggak tahu. Tapi bagaimanapun juga kita itu otak kita akan merespon hal-hal yang memang sederhana gitu bagi kita gitu. Sederhana. Kita itu tidak bisa menjawab hal-hal yang rumit itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang betul manusia itu makin cerdas bahwa yang namanya pengetahuan kita tentang fisika kuantum itu sekarang itu sudah pada level yang tinggi lah ya. Tapi yang paling tahu cuman dari 8 miliar itu nggak lebih dari 10 orang gitu. Nggak lebih itu. Nggak lebih dari 10 orang yang seperti apa seperti Hawking itu nggak banyak itu. Dan memang nggak perlu gitu. Tidak harus semua orang itu belajar fisika. Nanti yang jaga Alfamart siapa gitu ya. Yang jadi moderator di sini siapa? Itu Sakti nggak usah belajar mekanika kuantum, nggak perlu itu. Yang penting itu gimana caranya Zoom supaya nggak ada salah teknis gitu. Ini adalah bagian dari yang namanya kehidupan gitu ya. Jadi ya Pak Karno itu Pak Insinyur Soekarno itu tahun 65 itu gara-gara ada beberapa orang insinyur yang datang dari Ceko gitu ya. Dari Ceko datang. Pak Karno itu bilang gini tahun 65 sudah takdir Tuhan itu. Ya waktu itu saya mikir kok ya tahu loh dia itu takdir Tuhan itu ya. Sudah takdir Tuhan Indonesia akan mempunyai bom nuklirnya sendiri. Nah, Pak Karno itu tidak paham bahwa yang namanya membuat bom atom itu, membuat yang namanya reaktor nuklir itu, dia itu memerlukan puluhan ribu orang yang kerja sama gitu. Insinyur nuklirnya perlu cuma 1 atau 2 itu, yang lain yang banyak. Itu yang enggak bisa. Itu adalah betapa tidak relevannya. Seperti misalnya itu kita itu seringkali kalau ditanya siapa yang membuat bom atom itu Einstein. Nah, Einstein itu loh nggak ikut apa-apa dalam proyek Manhattan itu, nggak ikut gitu. Jadi ya Einstein itu nggak ikut dalam membuat bom atom itu loh nggak ikut itu. Jadi omong kosong kalau waktu bom atom meletus itu terus Einstein nangis, omong kosong lah itu. Orang dia nggak ikut-ikutan itu, dia senengannya cuma pesta aja waktu itu. Gitu ya. Jadi ya kita ini ya sudahlah ya masa depan kita itu memang acak gitu. Evolusi ini acak. Bahwa kita itu mempelajari ilmu itu ya seperti Bang Polta mempelajari ekonominya ya serius. Nah, saya di pekerjaan saya ya serius. Meskipun saya tahu loh ya gitu. Saya tahu secara evolusioner itu manusia seperti apa itu saya paham. Ya, tapi ya prinsip saya sih ini ya. Meskipun saya itu selalu berusaha berpikir atau bersikap secara apa adanya gitu ya. Saya punya standpoint gitu. Kalau bisa mati besok jangan mati sekarang gitu ya.
Kalau bisa mati tahun depan, jangan mati tahun ini. Gitu. Itu standpoint-nya. Meskipun ya ini epistemologis, bukan ontologis. Ontologis itu ya apa adanya aja. Ya gitu ya, Sakti. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum nanti statement closing dan kita foto bersama karena beberapa pembicara juga sudah harus meninggalkan tempat. Mungkin dari tadi Pak Ramos ya, Mas Ramos silakan kalau ingin bertanya. Ya, silakan Mas Ramos. Halo, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ramos dari Depok. Saya ingin bertanya mungkin kepada semua narasumber, tapi khususnya kepada Dr. Rio Hasan. Saya tadi tertarik dengan manusia sekarang, zaman sekarang atau mungkin dulu juga sering berpikir secara epistemologis atau berpikir sebagaimana harusnya bukan sebagaimana adanya. Saya jadi memiliki keraguan apa yang dilakukan negara-negara besar bahkan negara berkembang juga tentang Paris Agreement ataupun hal lain sebagainya terkait climate change, mengurangi emisi karbon. Apakah itu memang tidak relevan? Apakah mereka, atau pertanyaan simpelnya, apakah yang kita lakukan sekarang itu sudah apa yang seharusnya atau sebagaimana harusnya? Mohon kiranya pencerahan dari Dr. Rio Hasan atau narasumber lainnya. Oke, saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab. Saya langsung jawab. Justru epistemologis itu yang membuat manusia seperti sekarang ini. Ya. Kalau dari dulu itu orang berpikir ontologis ya nggak kemana-mana sih. Gitu. Ya, justru orang itu berpikir bagaimana seharusnya itu seperti sekarang. Jadi ya itu yang saya bilang, kita itu keracunan, tapi keracunan itu ada keracunan yang enak, ada keracunan nggak enak gitu ya. Ini kalau kita berbicara, kita itu tidak lepas dari yang namanya epistemologis itu membuat manusia itu center of the earth itu. Kita punya tujuan, kita punya alasan, itu epistemologis itu. Tapi itu yang melit gitu ya, mengarahkan kita sampai seperti sekarang ini. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak apa adanya, itu bukan berarti jelek, bukan berarti merugikan, gitu. Enggak gitu. Kita ngomong bohong itu bukan berarti kebohongan itu jelek itu. Kita tiap hari bohong yang namanya tata krama. Lah kan bohong itu ya itu. Tapi itu membuat kita bisa bekerja sama. Jadi kalau ditanya kenapa kita itu manusia itu tidak bisa lepas dari epistemologis. Lah, ya karena memang sejak awal perkembangan manusia kita berkomunikasi menggunakan bahasa itu epistemologi semua itu. Epistemologis itu. Bagaimana kita membuat yang namanya lambang gitu ya, narasi supaya kita bisa terikat gitu. Itu epistemologi semua gitu. Tapi kalau ditanya ya, apakah kita ini yang sebenarnya atau yang seharusnya? Ya kalau kita ngomong secara ontologis, manusia ini kan seperti binatang yang lain, ya binatang gitu. Dengan keunikannya sendiri-sendiri. Manusia istimewa? Enggak, unik gitu. Unik, ada yang tanya gini, kalau manusia itu binatang, kenapa kita beda dengan binatang yang lain? Maksudnya gimana? Kita kan jauh apa perbedaan kita dengan binatang yang lain. Loh ya saya tak jawab. Perbedaanmu dengan kambing itu sejauh perbedaan kecoa dengan harimau. Sama, sejauhnya sama gitu. Antara binatang manusia dengan binatang kambing itu perbedaannya sejauh antara kecoa dengan gajah gitu. Bisa-sama binatangnya. Terus kenapa kita merasa istimewa? Ya karena kita terbiasa berpikir epistemologis itu membuat kita terhibur, padahal ya kita ya itu adalah menjawab kenapa demikian, karena ribuan tahun kita itu bertanya itu jawabannya itu enggak penting benar atau enggak, yang penting itu memuaskan kita itu yang dilakukan oleh filsuf itu ngomong banyak itu tidak menjawab apapun itu. Misalnya itu ya Aristoteles itu adalah orang yang
paling cerdas yang pernah lahir di dunia, itu diklaim kayak gitu ya. Itu ya. Dan pernah diklaim itu ya. Itu. Tapi dia itu mengatakan giginya perempuan itu lebih sedikit daripada giginya laki-laki dengan pendekatan filsafat loh. Kok ya nggak mangap, dihitung kan sudah selesai gitu ya. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran begitu ini adalah pemikiran epistemologis. Seharusnya giginya laki-laki itu lebih banyak gitu. Kenapa? Secara filsafat dia berpegang pada perempuan itu adalah laki-laki yang nggak sempurna. Dia diputer-puter ya pakai filsafat macam-macam. Nah ya gitu. Dia berpikir secara epistemologis. Gitu. Tapi kalau nggak ada orang yang kayak gitu ya kita nggak sampai seperti ini. Gitu. Jadi ya memang nggak relevan. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Yu. Mungkin ke Pak Poltak dan nanti ditutup oleh Pak Arvin. Silakan Pak Poltak. Oke, ya karena sebenarnya begini, nggak salah tadi udah banyak yang dibahas oleh Dr. Yu, tapi saya melihat bahwa memang manusia itu mencari makna. Jadi ini kalau misalnya di psikologi yang disebut sebagai psikologi gestalt, manusia itu nggak bisa hidup kalau ada yang kosong. Akan berusaha untuk mengisi kekosongan. Jadi memang udah bawaannya manusia seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal ontologi, epistemologi, memang epistemologi Indonesia, manusia itu ya berasal dari dorongan kita tuh untuk mengisi ruang kosong itu. Ya harus ada maknanya nih, harus ada maknanya. Ya harus pencarian makna dan pengisian kekosongan itulah yang membuat kita menjadi manusia. Tapi di sisi lain, saya selalu tertarik ya yang tadi disampaikan oleh Dr. Yu itu karena apapun yang kita pikirkan sebagai seharusnya seperti apa, dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yu itu membawa saya, memang kita perlu kembali ke titik memang, ya mungkin semua ini cuma sekedar faktor luck, cuma a blip in the history of universe, kita nggak penting-penting amat, ya supaya kita tetap rendah hati. Dan hanya dengan rendah hati kita bisa melihat lebih banyak possibilities, lebih banyak kemungkinan, dan lebih mawas ya, lebih orang bilang iling ya kalau bahasa Jawanya. Dan itu sesuatu quality yang saya sangat hargai karena itu yang membuat orang tetap lapar. Nah, itu yang saya rasa menjadi penting. Kadang-kadang juga sama dokter, kok kayaknya dokter itu kayak nggak getok gitu ya. Ini nggak penting-penting amat kok, bumi itu nggak penting-penting. Tapi iya juga ya, nggak penting-penting amat. Tapi oke lah, kita mungkin memang punya dorongan untuk memberi makna, untuk mencapai apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ingat jangkar kita aja. Itu buat saya menjadi menarik dan tetap relevan. Bahwa itu dorongan kita, ya udah kita ikutin aja. Karena toh itu juga adalah sifat dasar kita gitu yang saya rasa juga membawa kita sampai dengan sekarang ini, yang keadaan lebih baik dibandingkan 100, 200, 300 tahun yang lalu, di mana orang terkaya di dunia pada masa lalu, waktu itu Rothschild, orang terkaya di dunia itu matinya gara-gara diare. Itu kalau baca itu ya ilah, penyakit orang bisa terkaya sedunia matinya gara-gara diare, yang sekarang bisa dicegah oleh dengan penyakit dengan pengobatan sederhana. Itu yang saya rasa perlu kita apresiasi, dan itu yang bagian dari pencarian makna, bagian dari apa yang kita peroleh dari pencarian makna. Tapi tetap lagi apa adanya kita ya tetap harus kita pelihara sebagai jangkar kita lah. Kita boleh berpikir sampai ke bintang-bintang, tapi tetap ada jangkar yang membuat kita tetap lapar atas pencarian makna yang kita kerjakan. Terima kasih Pak Poltak, memberikan sedikit harapan juga ya terkait makna dari kehidupan ini sendiri. Dan mungkin ditutup oleh Pak Arvin. Pak Arvin, silakan menjawab juga, dan nanti saya closing terakhir. Silakan Pak Arvin. Iya, terima kasih. Ini mungkin ada balance di diskusi ini yang sangat baik. Ya, ada banyak hal yang spekulatif, ada AI-nya, ada evolusinya, dari mundur 4.000 tahun ke belakang, maju ke 4.000 tahun ke depan, begitu ya. Nah, jadi ini bagus. Mungkin memang kita harus ingat ada masa depan yang harus kita hadapi, itu akan sangat berbeda. Tapi memang kemampuan kita berpikir untuk bisa mikir hal-hal yang enak-enak gini, spekulatif gini, juga tergantung dari keadaan ekonomi yang memungkinkan. Ya kan? Ini adalah suatu luxury buat kelas-kelas yang sudah menengah ke atas. Tapi ada juga kebutuhan dasar, kalau sampai mendasar banget,
itu ya yang Pak Rio bilang, hidup, yang penting hidup, gitu kan. Jangan mikir etikanya CRISPR nanti gimana, kalau ke bulan gimana, lah nanti sore makan apa aja nggak tahu, gitu ya. Jadi memang balance, ya ini struggle kita dalam maju ke masa depan, ada bifurcation begitu ya, yang melonjak eksponensial, tapi yang di bawah juga masih ada. Dan ini bagaimana kita menstabilkan keduanya itu, ini membutuhkan banyak diskusi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat para pembicara. Mohon maaf juga buat teman-teman yang masih ingin bertanya. Mungkin nanti bisa bergabung di Anthropic Discussion Net. Kita bisa diskusi di situ nanti bersama para expertnya juga di situ. Nanti saya akan kirimkan via email link untuk bergabung via WhatsApp-nya. Sudah ada kurang lebih 300 orang di grup itu, atau 200 orang, mohon maaf. Nanti kita bisa berdiskusi di situ antar jejaring lintas keilmuan. Sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf sekali, tadi ada sedikit kendala, terutama Pak Arvin, Pak Riu, dan juga Pak Potak, menunggu kurang lebih 20 menit. Itulah Antrofil. Kemarin juga kita sempat gagal gangguan, tapi ya ini jadi pelajaran buat kami untuk terus mewarnai diskusinya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sekali lagi, untuk recordingnya akan kami upload. Lalu di bulan depan juga kita akan melakukan seri-seri selanjutnya. Kami hanya berharap pada teman-teman untuk tetap follow media sosial Antrofil. Ini semua gratis. Kita semua di sini pro bono. Yang penting ilmu ataupun wadah diskusi ini tetap ada ya, dan bisa mewarnai dialektika keilmuan di Indonesia. Jangan kapok, stay tune. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Arvin, Pak Potak, dan Pak Riu. Jangan kapok. Semoga ini bisa menjadi wadah kita untuk lebih berdiskusi lebih panjang. Sampai jumpa teman-teman. See you semuanya.